Bab NK 1121, Keluarga Pewaris. Aku benar-benar tidak mirip. Ngotin Nguyat menggoda. Liu Yemong berwajah aneh dan bertanya, apakah mereka semua penggemar Sop Hong? Jelas, pakaian dan pola mereka semua adalah foto Sop Hong. Ngotin Nguyat mengangkat bahu. Itu benar-benar menakutkan, benar-benar gila. Van Han mengatupkan bibir, diam-diam melirik seseorang. Mengapa aku tidak punya penggemar? Liu Yemong bergumam. Kau punya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan penggemar Sop Hong, mereka luar biasa. Lam Lo menghela napas, melihat angka di lift lalu berkata, jadwal jelas sudah dirahasiakan, bagaimana para penggemar itu tahu? Siapa yang tahu? Ngotin Nguyat menarik napas dalam, perlahan tenang. Bagaimana nanti kalau kita keluar? Van Han cemas. Mungkin pakai masker? Kakak Trau mengeluarkan satu-satunya masker dari tas kecilnya. Ngotin Nguyat berkata lembut, tetap kuat, kita sudah sampai. Apakah upacara penghargaan diadakan di sini? Sop Hong bertanya. Ya, mari berdandan dulu, masih ada 20 menit, kita akan sempat. Lam Lo keluar dari lift, memimpin semua orang ke ruang rias. Kriat. Pintu dibuka, 6 penata rias yang menunggu menoleh. Sop Hong. 6 orang itu terkejut dulu, lalu bersorak gembira. Halo semuanya. Sop Hong menyapa. Loli kecil juga ada, juga saudari Liu dan saudarin Han, aku menyukai kalian, bisakah kalian menandatangani untukku? Boleh kita berfoto bersama? 6 penata rias perempuan mengelilingi, seakan ingin memeluk. Rias sambil tanda tangan. Sop Hong merasa canggung, dalam hati geli. Cepat duduk, biar kami bantu. Keenamnya bicara bersamaan, lalu saling melirik tajam. Aku tidak perlu. Mulut Sop Hong berkedut, kulitnya lebih bagus dari semua orang di sini, dia tak butuh riasan. Ngotin Nguyat menekan bahunya. Alismu perlu dirapikan, rambutmu juga harus ditata. Kulitmu benar-benar bagus, biar aku meriasmu. Seorang penata rias mengambil gunting dan sisir, cekatan menatanya. Aku akan bicara dengan penanggung jawab. Lam Lo keluar. Sop Hong tetap diam, menoleh pada Ngotin Nguyat. Hari ini siapa yang datang? Ngotin Nguyat berkata, tim acara, akademisi Liko dan beberapa wartawan, juga perwakilan beberapa keluarga. Perwakilan keluarga? Sop Hong mengernyit, gerakan kecilnya membuat penata rias kaget. Seperti aku. T6 Din berkata. Mengerti. Sop Hong sadar, orang-orang itu tertarik pada Daimong Trach, ingin ikut campur. Jangan terima mereka. T6 Din tiba-tiba berkata. Aku tahu. Sop Hong mengangguk, termenung. T6 Din melanjutkan, kalau nanti ada yang bikin masalah, ingat beritahu aku. Aku tidak takut masalah terang-terangan, hanya yang tersembunyi. Mata Sop Hong berkilat dingin. Aku akan minta Paman Hui mencari beberapa pengawal untukmu. T6 Din mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Tidak perlu, setidaknya belum sekarang. Sop Hong menghentikannya, aku bisa mengatasi, kalau butuh bantuan aku akan bilang. Jangan sungkan. T6 Din mengernyit. Aku tidak akan, bagaimanapun aku gurumu. Sop Hong tersenyum. T6 Din tertegun, lalu diam-diam menaruh ponsel, tak bisa menahan senyum. Sop Hong, aku masih sangat gugup. Van Han terus menarik napas dalam, jantungnya berdetak cepat sejak masuk ruang rias. Tenanglah. Sop Hong terkekeh. Aku juga gugup, bagaimana kalau nanti salah bicara di panggung? Liu Yemong tak bergerak, membiarkan penata rias bekerja. Tetap tenang. Liu Yetu tampak tenang, tapi dalam hati membayangkan banyak situasi. Kriat. Pintu terbuka lagi, kakak Trau membawa sutradara penanggung jawab masuk. Sutradara Tu. Ngotin Nguyat terkejut, ternyata Tu Ciban. Aku datang lebih awal untuk memberi selamat pada Sop Hong. Tu Ciban tersenyum ramah. Memberi selamat padaku? Sop Hong hendak berdiri. Tu Ciban cepat menahannya, tertawa, tidak perlu, cukup dengarkan. Baiklah. Sop Hong duduk lagi, bingung. Tu Ciban menatapnya,
lalu memperkenalkan diri. Namaku Tuchiban, sutradara dan penanggung jawab survival liar 365 hari. Senang bertemu denganmu. Sop Hong sopan. Jadi kau sutradaranya. Liu Yemong bergumam, terus melirik. Benar. Tuchiban tetap tersenyum. Rubah tua. Ngotin Nguyet berpikir, tak punya kesan baik. Barusan kau bilang selamat. Sop Hong kembali ke topik. Liu Yemong bersemangat, bagus sekali, Sop Hong memang nomor 1. Itu tidak perlu ditebak. Liu Yetu tersenyum, lega. Siapa yang kedua? Sop Hong bertanya tenang. Hah? Kenapa kami? Nhan Tan Ngok memiringkan kepala, bingung. Nhan Hungok cepat berkata, yang kedua pasti kakak Tu dan kakak Mong. Saudari Liu saling berpandangan, lalu berkata santai, siapapun tidak masalah, yang penting hadiah juara 3 bisa membayar pengobatan ibu kami. Bisakah kau bilang alasannya? Ngotin Nguyet bertanya. Bab 1122, saat berlangsung. Apakah ini dipilih oleh Akademi Siliko? TE6 Din bertanya. Tuchiban mengangguk, tentu saja. Aku mengerti. Sop Hong tidak bertanya lagi. Sebenarnya, tidak sulit dipahami, aku dan Yemong hanya bertahan hidup sendirian sebentar, dibandingkan Tan Ngok dan Hungok kami bertemu Sop Hong lebih awal. Liu Yetu menebak, jadi waktu, santai, kami lebih lama. Sop Hong merenung, mungkin memang seperti dugaan saudari Liu. Yetu, mari kita bagi hadiah setengah-setengah. Nhan Tan Ngok berkata serius. Nhan Tan Ngok berkata lembut, tidak apa, kami tidak butuh uang sebanyak itu. NK Box. Kami juga tidak butuh, hadiah juara ketiga sudah cukup. Liu Yetu berkata tulus. Mulut Tuchiban berkedut, ia batuk 2 kali lalu tersenyum. Uhuk, baiklah, upacara penghargaan akan segera dimulai, cepatlah, aku tidak akan mengganggu. Biar aku antar kau keluar. Lamlo membuka pintu dan membawa Tuchiban. Bicarakan hadiah nanti, sekarang diam saja, jangan merepotkan penata rias. Ngotin Nguyet tersenyum dan menegur, merapikan rambut Nhan Tan Ngok. Hubungan kalian benar-benar baik. Penata rias mengagumi. Mereka semua tersenyum tanpa menjawab. Baik. Penata rias menanggapi, menambahkan bedak terakhir agar wajah tampak alami. Kau juga tampan. Van Han memerah, hampir tak percaya orang di cermin itu dirinya. Liu Yemong bersandar pada kakaknya dan menghela napas, semua terlihat indah. Kau juga sangat cantik. Lamlo bertepuk tangan dan lembut mendesak, cepat ikut aku, upacara akan segera dimulai. Baik. Mereka menjawab lalu mengikuti kakak Chow keluar dari ruang rias. Begitu tegang. Van Han menarik napas dalam. Sop Hong diam-diam menggenggam tangan gadis itu, membuatnya tenang, detak jantungnya kembali normal. Segera mencapai puncak kehidupan. Ia tersenyum nakal. Van Han sedikit mengerutkan alis dan menggoda. Selanjutnya menikahi gadis kaya cantik? Tidak secepat itu, gadis kaya cantikku belum cukup umur untuk menikah. Sop Hong berkata penuh makna. Van Han menatapnya terkejut, lalu mengerti, wajahnya memerah, entah karena malu atau riasan. Setelah 3 atau 4 menit, kakak Chow membuka pintu utama, terlihat aula perjamuan 6 meter tinggi, menghubungkan lantai 6 dan 7. Banyak mata menoleh ke arah mereka, membuat langkah mereka terhenti. Aula itu luas, setengah lapangan bola, sepertiga untuk panggung dan belakang, sisanya penuh kursi. Ada 188 kursi, kecuali baris pertama, hampir semuanya terisi. Sop Hong datang. Seseorang berteriak, aula langsung riuh, suara kamera dan teriakan keras. Sop Hong menyipitkan mata, merasakan permusuhan. Tegang, tidak apa. Ngotin Nguyet berbisik. Nhan Hungok menunduk, matanya memerah, kakak, kakiku gemetar. Tidak apa, anggap saja mereka kelinci. Nhan Tan Ngok cepat menenangkan, merasa iba melihat adiknya menutup pipi. Sop Hong, kau juga tegang? Telapak tangan Van Han berkeringat, tapi ia tetap menggenggam erat tangannya. Kau Sop Hong? Tiba-tiba ada yang berteriak. Suara lain berkata,
terlihat biasa, membuatku kecewa. Aku tidak tertarik pada Sop Hong, tapi gadis kecil itu menarik. Seorang pria bersetelan, sekitar 27 atau 28 tahun, berbicara. Sop Hong berhenti, menoleh tenang. Apa yang baru kau katakan? Aku. Pria itu gemetar, keringat dingin di punggung, seakan ditatap binatang buas, tak bisa bicara. Ya, tidak ada yang kutakuti. Wajahnya merah, ia tergagap ketakutan. Seret dia keluar. T6 Din memberi isyarat pada pengawal. Ya. Dua pengawal melangkah. Apa yang kalian lakukan? Aku tamu, tidak boleh diperlakukan begini. Ia melawan. Tutup mulutnya. T6 Din berkata dingin. Kau? Ia dipukul di dada, mengerang, lalu dilempar keluar. Sop Hong duduk dan bertanya, apakah ini baik-baik saja? Tidak masalah. T6 Din berkata tenang, ia tahu pria itu hanya perwakilan klan kecil. Van Han bernapas lega, terima kasih kakak 6 Din. Aula hening, setelah beberapa lama bisikan terdengar. Dia benar-benar mendominasi, ada yang mengenalnya? Orang keluarga T, jangan macam-macam, atau mati. Aku ingat namanya T6 Din, pernah ke Pulau Huyen Nguyet, juara seni bela diri muda. Kenapa dia membela Sop Hong? Bintang besar T, tapi banyak yang belum mengenalmu. Sop Hong tersenyum. Lingkaran berbeda, kebanyakan tidak menonton TV, jadi wajar tidak tahu aku. T6 Din menjelaskan. Jadi begitu. Sop Hong mengangguk. Liu Yetu duduk tegak, bertanya pelan, kapan upacara penghargaan dimulai? Segera. Lam Lo menjawab. Klek. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di upacara penghargaan, bertahan hidup 365 hari. Bab 1123, nama besar yang terpenuhi. Datang. Wu Tingyu berbisik pelan. Hamin berbasa-basi selama 5 menit, lalu matanya jatuh ke barisan depan tempat Sop Hong dan kelompoknya duduk. Dia tersenyum sopan, lalu melanjutkan, selanjutnya mari kita undang akademisi Liko ke panggung. Sesaat kemudian, aula meledak dengan tepuk tangan, kilatan cahaya terus berkedip, suara Rana memenuhi udara. Sangat mendebarkan. Liu Yemong menggenggam tangan kakaknya, matanya mengikuti cahaya. Liu Yemong menggoda, kakak, suaramu bergetar, kau lebih gugup dariku. Ehem. Liu Yetu batuk 2 kali, berpura-pura, tidak, itu hanya ilusimu. Kak, ini bukan sesuatu yang memalukan. Liu Yemong berkata serius. Sop Hong, apakah kau gugup? Van Han berbisik. Ya, tapi untungnya aku bisa menahannya. Sop Hong menjawab tenang. Van Han menarik napas dalam, itu bagus kalau begitu. Sorotan menyala, seorang pria tua berambut putih naik ke panggung dengan mikrofon, dia adalah akademisi Liko dari Akademi Sains Kekaisaran, sudah 82 tahun. Sop Hong duduk tegak, penuh hormat. Halo semuanya, aku Liko. Suaranya lebih stabil dari yang diharapkan, tanpa melihatnya orang akan mengira dia hanya 40 atau 50 tahun. Halo Tuan. Penonton buru-buru menjawab. Liko mengangguk, lalu berkata langsung, tanpa banyak kata, aku akan mengumumkan 3 besar, bertahan hidup di alam liar 365 hari. Sudah mulai? Penonton terkejut. Hamin hanya bisa tersenyum pahit. Sop Hong dan teman-teman terguncang, telapak tangan mereka sudah berkeringat. Liko menatap Sop Hong, lalu yang lain, matanya penuh pujian dan kepuasan. Dia berdeham dan berkata mantap. Pertama, juara ketiga, kelompoknya adalah Liu Yemong dan Liu Yetu. Selamat, kalian memenangkan 10 juta yuan. Liko memimpin tepuk tangan. Ah! Liu Yemong berteriak, air mata mengalir, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Terima kasih Akademisi Liko. Liu Yetu cepat menarik adiknya, berbalik untuk berterima kasih. Liko tersenyum ramah. Haha, ini adalah hadiah yang pantas kalian terima, penampilan kalian luar biasa. Lep air matamu, mari kita terima hadiah. Liu Yetu menggenggam tangan adiknya, berbisik, ini siaran langsung, jaga citra.
Ya? Liu Yemong cepat-cepat menghapus matanya, mengikuti kakaknya. Kedua saudari berdiri di samping Liko di bawah lampu, wajah halus mereka membuat aula terdiam sesaat. Selamat. Liko memberi isyarat. Terima kasih, terima kasih. Liu Yetu buru-buru mengulurkan tangan, lalu adiknya, keduanya hanya berani menyentuh ringan. Liko menatap mereka, lalu menerima kartu bank dari pramugari dan menyerahkannya. Selanjutnya, aku akan mengumumkan juara kedua. Liko melanjutkan, selamat Han Tan Ngok dan Han Ungok, kalian juara kedua, menerima 30 juta yuan. Kak, itu benar-benar kita. Han Hungok melompat ke pelukan kakaknya. Jangan menangis, beri salam dulu. Mata Han Tan Ngok memerah, tapi masih menarik adiknya untuk membungkuk hormat. Lalu kedua saudari Han naik ke panggung, menerima kartu ban 30 juta yuan. Rasanya seperti mimpi. Han Hungok bergumam. Aku juga. Liu Yemong masih berbicara dengan suara bergetar. Tepuk tangan bergema meriah, meski banyak yang enggan, tapi demi menghormati akademisi Liko mereka tetap bertepuk tangan. Terima kasih. Sop Hong menarik napas dalam, berdiri, menggenggam tangan gadis itu dan dengan hikmat berjabat tangan dengan Liko. Tuan, halo. Fan Han gugup, wajahnya merah karena gembira. Halo. Liko berkata ramah, penampilanmu di Pulau Huyen Nguyet membuatku sangat puas, kau adalah rekan yang baik. Terima kasih atas pujianmu. Fan Han membungkuk lagi. Jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Liko tertawa, meredakan ketegangan. Fan Han menghela napas lega, menampilkan senyum manis, ya, tidak gugup lagi. Sop Hong. Senyum Liko tetap saat menatapnya. Halo, aku penggemarmu. Sop Hong tersenyum tulus, membuat Liko terkejut. Hahaha, sangat bagus, kau tidak buruk. Liko tertawa, menepuk bahunya, pujian tulus. Sejak kapan Sop Hong menjadi penggemar akademisi Liko? Pertanyaan itu muncul di benak gadis itu. Saudari Han, saudari Liu, dan selebriti Wu. Seseorang berbisik, itu hanya basa-basi, jangan dipikirkan. Benarkah? Mata Fan Han memerah, meski sudah tahu hasilnya. Mendengarnya dari mulut Liko membuatnya tenang, kegembiraan memenuhi hatinya. Tentu saja benar. Akademisi Liko mengangguk tegas, merasa gadis itu imut dan murni. Bab 1124, Keunikan. Baiklah, terima kasih Tuan. Espong menerima kartu ban dengan kedua tangan, rasa syukur muncul di hatinya pada LYC, dan juga ini, Akta IMNG TRCH. LYC dengan hikmat mengangkat sertifikat merah tua. Aula pun gempar, beberapa orang berdiri, mata membara menatap akta itu. Harap tenang. Hamin harus bicara lagi. Tapi tidak ada yang peduli, bisikan tetap terdengar. Dia adalah kepala unit rahasia, pernah ditempatkan di pulau kecil dekat Huin Nguit, dengan tim medis dan tim penyelamat. Srek. Aula jadi hening, banyak wajah menunjukkan takut, mulut terkatup, tak ada yang berani melawan. Haha, berhasil. LYC menyerahkan akta pada Espong, sekaligus memberinya pena. Ini apa? Espong bingung, akta jelas, tapi pena apa artinya? Dia membuka akta, mata melaju cepat, wajahnya makin serius. Ya, begitu ditransfer akta ini abadi, tak bisa dijual. LYC tersenyum. Espong tersenyum pahit, dalam matanya LYC seperti rubah beribu tahun. Bisa diwariskan? Tanya Espong. Tentu, tapi hanya setelah kau mati. Jika tak ada pewaris, tanah kembali ke negara. LYC menyeringai licik. SSS. Espong menarik napas, keraguan memenuhi pikirannya, apakah negara akan menyerangnya? Bukan hanya dia, seluruh aula kecuali TRNG Cive terkejut, hampir berteriak mustahil. Banyak rencana gagal. Tak ada yang sangka LYC pakai cara ini. Sial, cepat sebarkan kabar. Banyak menggertakkan gigi marah, mengeluarkan ponsel untuk melapor. Jadi begitu. T6NH tersenyum, kepemilikan tunggal berarti Espong tak bisa menjual, hanya diwariskan setelah mati, pada anak atau pasangan. Apa?
Kau ingin menjual YMNGTRCH? LYC menyipitkan mata. Kau tahu nilainya? Tanya lagi. Tentu. Espong mengangguk, bergumam, puluhan miliar, puluhan miliar. Bagus, bagus sekali. LYC menepuk pundaknya ramah, menyerahkan mikrofon pada Hamin lalu turun. Terima kasih, kata Espong hikmat. LYC tak menoleh, hanya melambaikan tangan, pergi bersama TRNG Cive, tapi pikiran orang sudah melayang. Sebelum Hamin selesai, banyak berdiri pergi, melempar tatapan mengancam pada Espong. Hamin tak berdaya, di bawah isyarat sutradara, dia melewatkan pertunjukan lalu menutup acara. Ngotin Nguit menggoda. Selamat, dalam semalam jadi kaya tampan. Jangan jadikan aku bahan olok. Espong tersenyum pahit, akta itu terasa panas di tangannya. Tidak apa-apa. Bisik T6NH. HM? Espong heran. T6NH menjelaskan, tak ada yang akan membunuhmu, setidaknya belum. Kenapa begitu? Van Han cemas. Karena dengan kepemilikan tunggal, membunuhmu sekarang hanya membuat tanah kembali ke negara. Mereka tak dapat apapun. Jawab tegas. Dia menatap gadis itu, menambahkan, waktu terbaik adalah setelah kau menikah, pasanganmu jadi pewaris. Mata Espong dingin, dia sadar taruhannya kejam, hati tak tenang. Jadi, apa? Liu YMNG masih bingung. Banyak yang akan mendekati Espong, menikah untuk warisan, lalu membunuhnya demi kepemilikan. Kata T6NH serius. Benarkah orang akan begitu? Van Han menggenggam tangannya cemas. Van Han, uang bisa gerakan iblis, masyarakat kejam, keserakahan akan mendorong mereka. Jawabnya tenang. Apa yang harus kita lakukan? Liu YMNG cemas. Nhan NHNGC berkata polos, cukup jangan biarkan dia menikah dengan orang lain. Kalau mereka sandera Van Han untuk memaksanya, ujar T6NH dingin, membuat merinding. Bukan hanya Espong, kalian juga. Dia menunjuk pada saudari Liu dan Han, lalu lanjut, jika salah satu dipaksa, aku yakin dia akan menolong. Mendengar itu, semua menatapnya, apakah dia tahu? Seketika hati mereka dipenuhi keraguan, tak ada yang pasti. Lebih merepotkan dari yang kuduga. Espong menghela napas. Ini? Semua terdiam, wajah berat, kegembiraan atas tanah berkurang. Jangan murung, hadiri konferensi dulu, lalu istirahatlah. Senyum Ngotin Nguit, menepuk pipinya. Bab 1125, Penculikan Moral. Dulu tidak usah terlalu banyak berpikir, mungkin aku bicara terlalu heboh. T6 Din jarang merasa bersalah. Tidak, kau benar, aku sudah menduga. Sopong menggeleng dan berkata pelan. Namun jika orang tidak mengusik aku juga tidak mengusik mereka, tapi kalau berani menantangku, harus tanggung akibat. Kalau butuh bantuan bilang saja. T6 Din mengulang. Tentu saja, murid baikku. Sop Hong tak tahan tertawa. Ayo pergi, para wartawan ada di lantai 67 ruang tamu. Lamlo bernapas lega, membawa rombongan Sop Hong keluar pintu belakang aula, naik lift lain ke lantai 68. Ngotin Nguyen melihat pintu lift terbuka, tidak lupa mengingatkan. Jawab hanya 10 pertanyaan, selesai langsung pergi, jangan lama, wartawan itu takkan pernah puas. Kreek. Pintu ruang tamu terbuka, menarik perhatian wartawan. Sop Hong, akhirnya aku tunggu kau, untung aku tidak menyerah. Beberapa suara riang berteriak. Mulut Lamlo berkedut. Halo semua. Sop Hong menyapa duluan. Salam itu membuat para wartawan makin bersemangat, berdiri ingin mengepung. Tenang semua, biarkan Sop Hong dan mereka duduk dulu. Lamlo tak berdaya, para wartawan itu seperti gila. Sop Hong, boleh tanya rencanamu setelah dapat hadiah? Sop Hong mengernyit, melindungi para gadis di belakang, menoleh menghindar dari kamera yang terlalu dekat. Semua, tolong jaga jarak. Alisnya berkerut, auranya menekan. Swiss. Para wartawan mundur 3-4 langkah, menjaga jarak 2 meter. Ah, kenapa aku patuh mundur? Seorang wartawan bingung,
matanya penuh takut pada Sop Hong. Para gadis bernapas lega, pertama kali dikepung banyak wartawan membuat hati mereka takut dan tegang. Duduklah. Lam Lo memandu mereka, sementara pengawal TE6 Din berdiri membuat dinding, mencegah mikrofon menyorong ke wajah. Lam Lo berbisik. Sudah siap? Baik, sekarang bisa bertanya, hanya 10. Lam Lo bertepuk tangan mengumumkan. 10 pertanyaan? Terlalu sedikit, minimal 50. Ya, aku sudah siapkan lebih dari 100, hanya 10 itu terlalu sedikit. Lebih dari 100? Senyum Sop Hong membeku. Makin yakin saran Ngotin Nguyet dan Lam Lo tepat, kalau jawab lebih dari 100 dia pasti gila. Dia berdeham, bersuara dalam. 10, mulai. Seorang wartawan sigap bertanya duluan. Baik, pertama, setelah dapat uang ini, bagaimana kau pakai, sumbang atau simpan? Kau tidak berniat sumbang? Wartawan itu mendesak. Bagaimanapun 100 juta yuan takkan habis kau pakai, kenapa tidak sumbang untuk orang butuh? Van Han mengernyit, hendak bicara, tapi ditahan Sop Hong. Kesal sekali, ingin ku tampar dia. Liu Yemong menggertakkan gigi. Liu Yetu berwajah dingin, bergumam. Aku juga pikir begitu. Kak, nanti seret dia ke toilet, kita hajar dia, bagaimana? Liu Yemong berbisik. Ide bagus. Liu Yetu mengangguk. Kak, aku juga mau merobek wajahnya. Han Hungok marah. Han Tan Ngok berkata serius. Kami ikut denganmu dan Kak Tu. Mulut Sopong berkedut, menegur. Jangan ribut. Ini pertanyaan kedua. Dia tetap tersenyum, tapi tatapan dinginnya bikin wartawan gemetar. Wartawan itu menggertakkan gigi. Tidak, masih pertama. Aku benci penculikan moral. TE6 Din dingin. Paman Hui menatap, mengingat wajah wartawan, berbisik. Aku akan urus. TE6 Din mengatupkan bibir, diam. Kau kira aku anak 3 tahun? Sop Hong tertawa. Dia condong ke depan, senyum tajam, berkata tegas. Penculikan moral terlalu rendah, semoga kau belajar lebih baik, lanjut. Kau? Wajah wartawan pucat lalu hijau, tapi melihat tatapannya yang dingin, dia diam. Sekarang giliranku, boleh tanya rencana Sop Hong untuk masa depan? Seorang wartawan pria bertanya. Ya, cari uang. Sop Hong singkat. Lanjut. Aku belum selesai. NK Box. Wartawan pria kaku. Kau? Wajahnya gelap, ingin membantah. Kau apa? Seorang wartawan wanita melotot padanya lalu serius bertanya. Sop Hong, apa kau berencana gunakan tanah Daimong Trach itu? Akhirnya pertanyaan bagus. Sop Hong angkat alis, tersenyum. Tidak tahu. Dia. Jawab 3 kata. Wartawan wanita tertegun. Ah. Kenapa tidak tahu? Karena aku belum mulai rencanakan, tanpa rencana bagaimana jawab? Sop Hong tertawa, jawabannya licik membuatnya terdiam. Orang berpengalaman, lebih licik dari dugaanku. Ngotin Ngue tertawa, jawaban mengelak semacam itu hanya ia lihat dari veteran dunia hiburan dan mode. Bab 1126, Harga Persahabatan. Cari uang. Kamu tidak berniat melanjutkan sekolah? Setelah setengah jam, para wartawan dihentikan di ruang tamu oleh Satpam, sementara Sop Hong dan rombongan sudah pergi lebih dulu. Wartawan-wartawan ini menjijikan, selalu bertanya yang bikin orang tidak nyaman. Kata Liu Yemong dengan marah. Menjadi wartawan memang begitu, cukup wajar. Ngotin Nguyet menutup mulut dan tersenyum, suaranya penuh simpati sesama perantau. Liu Yemong mendengus dan berkata, HMPH, untuk sementara biarkan reporter wanita itu. Apa? Kamu benar-benar ingin menyeretnya ke toilet dan memukulinya? Liu Yetu melirik adiknya, tahu kalau benar dilakukan maka besok berita utama pasti heboh. Ngotin Nguyet mencolek pipinya dan berkata lembut, abaikan saja, toh sudah diatasi, sekarang mari kembali ke hotel istirahat sebentar. Malam ini kita keluar makan enak. Ya, aku juga mau mandi lalu pakai masker telur.
kata Liu Yemong polos. Ada, hotel ini punya pijat dan hidroterapi, bisa rileks. Ngotin Nguyet tertawa. Ada salon rambut? Van Han menyentuh rambut bercabangnya. Ada, semua ada. Ngotin Nguyet mengangguk dan menyikut temannya. Hotel ini milik Enam Din, semua yang kalian sebutkan tersedia. Tin Nguyet, sertifikat kita masih di tempat sutradara? Tanya tiba-tiba Liu Yetu. Ngotin Nguyet mengangguk, sepertinya masih, biar kakak Trau tanyakan. Tidak masalah. Lamlo mengeluarkan ponsel, membuka kontak lalu menelepon penanggung jawab logistik tim sutradara. Ngotin Nguyet tersenyum. Tenang, sertifikat tidak akan hilang. Baik, terima kasih. Lamlo menutup telepon dan berkata, sertifikat dan barang lomba kalian aman, sudah saya suruh diambil, malam ini akan dikembalikan. Terima kasih banyak. Kata Liu Yetu tulus. Sop Hong bertanya penasaran, kenapa buru-buru ambil sertifikat? Liu Yetu menggigit bibir lalu berkata pelan, aku berencana besok beli tiket untuk menjenguk ibuku. Ngotin Nguyet ingin membujuk agar tinggal lebih lama, tapi setelah dipikir wajar juga, bagaimanapun ibunya dirawat di rumah sakit, setahun tidak bertemu tentu rindu, cepat pulang juga pantas. Biar kakak Trau bantu pesan tiket pesawat. Dia menepuk bahunya lembut. Tidak masalah. Lamlo mengangguk dan mencatat. Kalau begitu besok aku. Han Tan Ngok ragu-ragu. Ngotin Nguyet memiringkan kepala lalu memotong. Jangan khawatir, aku sudah buat janji dokter untuk nungok, besok langsung ke rumah sakit saja. Ini benar-benar merepotkanmu. Kata Han Tan Ngok malu. Kita ini saudari seperjuangan, jangan dipikirkan. Kata Ngotin Nguyet terus terang, tanpa gaya selebriti. Lamlo tersenyum kecut, untung tidak ada wartawan di lorong, kalau tidak sifat belak-belakan itu pasti jadi berita. Rombongan turun ke parkiran, naik mobil lalu pergi. Sop Hong, kau dan Van Han baik-baik saja kan? Tanya Ngotin Nguyet. Dia bersandar di kursi dan tersenyum, tidak usah terburu-buru, tinggal 2 hari lagi di kota Taia, lalu ikut aku dan Enam Din ke Qinghai. Rumah sudah siap, berupa villa. T6 Din menerima telepon dari Paman Hui dengan semua detail villa. Ah, biar kulihat. Sop Hong mengambil ponsel lalu melihat foto dan keterangan. Itu adalah villa modern 3 lantai, dengan 2 halaman luas, 400 meter persegi, dinding abu-abu gelap dengan garis lengkung biru, tenang dan bergaya. Bagus juga. Van Han ikut melihat. Sangat bagus, berapa harganya? Pujinya Sop Hong. Tidak mahal, 80 juta yuan. Kata tenang Paman Hui. Ah! Van Han kaku, hampir berteriak. Ya Tuhan, 80 juta yuan. Seru Liu Yemong sambil menepuk dadanya. Mahal sekali. Han Hungok berdecak, dia dan kakaknya baru dapat hadiah belum sampai setengahnya. Sop Hong tersenyum pahit lalu bertanya pada T6 Din, ini pasti harga persahabatan, kan? SSS. Selain Ngotin Nguyet dan kakak Trau, yang lain semua menarik napas dalam. Sop Hong, menurutku apartemen biasa juga bagus. Van Han menggenggam tangannya. Sebenarnya kau bisa beli, jangan lupa masih ada hadiah dari fans, ditambah kompensasi dari Nona. TI, total sekitar 50 juta yuan. Kata Ngotin Nguyet. Benar, aku sampai lupa hadiah dari fans. Kata Liu Yemong. Beli? Ucap Sop Hong sambil menepuk tangan. Sop Hong, kau gegabah. Van Han mengernyit. Kalau beli yang bagus sekalian, jadi tidak perlu pindah rumah lagi. Memang benar, tapi 80 juta yuan bukan jumlah kecil. Gumam Van Han. Sop Hong, kau tidak boleh boros, kalau ingin hidup baik harus hemat. Tegur Van Han. Bab 1127, berapa harga bihun campur pedas? Su Feng mengangguk dan berkata, ya, tapi kita tetap harus cek di tempat, jika tidak ada masalah maka lakukan saja. Tapi itu benar-benar mahal. Yun Han merasa sakit hati, tetapi untuk hal besar dia selalu menuruti Su Feng. Dia tidak berniat menentang, hanya merasa sedih. Sebenarnya tidak apa, hanya 80 juta yuan, kau harus berterima kasih pada Wei Ting. Su Feng tersenyum dan mengusap kepala gadis itu,
Wajah patuhnya membuat orang terenyuh. NK Box. Kak Wei Ting, terima kasih. Yun Han berbalik dan berterima kasih dengan sungguh. Wajah Wei Ting agak canggung, dia berbisik, tidak perlu. Paman Hui, bisa turunkan sedikit lagi? Suara lembut bertanya. Tuan berkata bisa diberikan langsung. Paman Hui membungkuk. Kalau begitu lupakan. Wei Ting menggeleng, gratis tidak mungkin, bukan karena dia tidak mau, tapi karena tahu Su Feng tidak akan terima. Baru dapat 100 juta, lalu hilang 80 juta, tersisa 20 juta, ditambah 50 juta hadiah penggemar, jadi sisa 70 juta. Yun Han menghitung dengan jarinya. 70 juta yuan, ditambah Dream Mansion, aset kita. Kira-kira 10 miliar 70 juta. Su Feng melanjutkan. Meski Dream Mansion adalah properti, aku tetap merasa melayang. Wajah Yun Han memerah. Haha, tenang saja. Saat aku mulai menghasilkan uang, kekayaan hanya akan bertambah, saat itu kubiarkan kau menghitung uang sampai pegal. Su Feng tertawa dan menariknya ke dalam pelukan. Yun Han manyun polos, sekarang semua pembayaran online, mana bisa hitung uang sampai pegal. Aku akan membuatnya nyata, aku janji. Su Feng tersenyum penuh tekad. Aku tunggu. Yun Han mengangguk serius. Kalau begitu diputuskan, 2 hari lagi kita kembali ke kota Jinghai bersama. Saat itu kubawa kalian lihat rumah. Wu Qingyue melambaikan tangan. Ah, ini tidak mendesak, beberapa hari lagi saja, ya? Wu Qingyue tertawa canggung dan menoleh ke Kak Niu. Hehe, seperti yang kau mau. Dia bercanda. Oh ya, malam ini ingat unggah status, bukankah kau tidak ada jualan akhir-akhir ini? Lin Luo mengeluh. Wu Qingyue melotot. Tidak benar, kemarin aku siaran langsung, kok dibilang tidak ada bisnis? Kau siaran langsung, tapi juga harus unggah status, malam ini unggah foto dengan sangkuan. Lin Luo memutuskan. Baiklah, buat cantik saja. Wu Qingyue mengangkat bahu. Merepotkan kalian, maaf. Su Feng menggaruk kepala. Benar. Wei Ting mengangguk serius, kau adalah guru, ini tugasku. Uhuk-uhuk, lebih baik panggil namaku, guru terdengar aneh. Su Feng batuk. Wei Ting mengernyit, itu tidak mengubah fakta, kau tetap guruku. Su Feng tersenyum pahit, dia tidak menyangkal. Dia bertanya, kau mengakuiku guru, keluargamu tidak keberatan? Paman Hui melirik, lalu tetap diam. Kepala keluarga Wei adalah kakek Wei Ting, dia berwenang penuh. Bagus, aku takut suatu hari ada yang cari masalah, itu akan sulit. Su Feng bercanda. Jangan khawatir, jika ada orang Wei yang bikin masalah, kau bisa menghajar mereka. Wei Ting berkata tegas. Itu cukup. Su Feng tersenyum, menunggu kata-kata itu. Jangan bahas hal berat, malam ini mau makan apa? Wu Qingyue melihat ponsel. Aku mau telur tomat. Yun Han angkat tangan. Serius, telur tomat enak? Wu Qingyue tertawa. Yun Han malu, meski sederhana, aku setahun tidak makan. Baik, telur tomat. Wu Qingyue mencatat. Ada semua, barat atau lokal. Dia lanjut. Aku mau sup darah bebek. Liu Yimeng cepat angkat tangan. Oke, siapa lagi? Wu Qingyue mengetik. Nan Ruyu bertanya, ada bihun campur pedas? Tidak enak? Nan Ruyu polos bertanya. Tidak juga. Wu Qingyue menambahkannya, menebak bahannya akan unik. Kau tahu dari mana? Nan Qingyu menatap adiknya, ingat ayah mereka tidak pernah memberinya. Nan Ruyu menjawab, di berita, katanya seorang pria mengajak wanita makan bihun campur pedas 6 koin, lalu aku lupa. Mulut Wei Ting berkedut. Wu Qingyue bingung, harus bilang apa? 6 koin bihun pedas? Nan Qingyu terkejut. Liu Yizu cepat menutup mulut adiknya. Diam. Liu Yimeng. Menggeleng, akhirnya dilepaskan. Benar-benar? Su Feng dan Yun Han saling pandang, satu tertawa, satu melotot genit.
Bab 1128, tanpa ragu. Cih! Pintu mobil terbuka diterpa angin, Lin Luo menjulurkan kepala, lega saat tak ada penggemar. Tidak ada siapapun, turunlah. Katanya setelah turun. Bagus sekali. Wu Tingyue turun lebih dulu, lalu Sop Hong dan Fan Han bersama yang lain. Lewat sini. Lin Luo menuntun ke lift dan menekan lantai. Dia tampak akrab dengan Hotel Huading, menjelaskan, ya, Aula 887 ada di lantai 88, dari sana kita harus ganti lift. Saat Tingyue datang ke kota sebelah Xia untuk acara, hampir selalu menginap di Huading. Lin Luo menambahkan. Ah, kukira itu rumahnya. Fan Han terkejut. Sebenarnya dia tidak punya rumah di sebelah Xia, lalu meminta TE6 Din membeli tempat tinggal. Orang kaya sungguh sekehendak hati. Begitu rupanya. Fan Han mengangguk. Ding. Lift naik cepat, membuat pusing, lalu berhenti di lantai 88. Lewat sini. Lin Luo berjalan di depan. Paman Hui, urus masuknya. Perintah TE6 Din dingin. Ya. Paman Hui maju, menunjukkan sertifikat khusus di meja resepsionis, lalu mereka diarahkan ke lift lain. Kali ini lantai berapa? Tanya Han En Hangok. Lantai paling atas. Lin Luo tersenyum dan menekan angka 100. Setinggi itu? Han En Hangok ternganga. Lin Luo menjelaskan, ya, Huading hotel tertinggi di kota sebelah Xia, setinggi 475 meter. Apakah seluruh gedung milik hotel? Tanya Liu Yemong. Tidak, hanya dari lantai 80 ke atas, sisanya kantor dan klub. Lin Luo menunduk, tapi menara ini milik keluarga T. Benar-benar wanita kaya. Sop Hong menatap muridnya, tetap dingin. Ding. Lift berhenti, terlihat koridor, satu sisi teras, sisi lain 5 pintu besar, tiap kamar luas. Kita menginap di sini? Fan Han menatap kakak Yo. Ya. Lin Luo tersenyum. Sop Hong heran, kenapa tidak ada pelayan? Salam, saya Xiao Li, bertanggung jawab di lantai ini. Seorang gadis berkebaya datang cepat, memberi hormat pada TE6 Din lalu tersenyum pada mereka. Halo. Fan Han menjawab sopan. Perlukah saya tunjukkan kamarnya? Xiao Li bertanya gugup, telapak tangannya berkeringat melihat Nona T. Tidak perlu, beri kartu kamar dan siapkan makan malam, jam 7 tepat. Paman Hui berkata tegas. Baik, saya tunggu perintah. Xiao Li lega, membawa menu lalu pergi. Mari bagi kamar. Wu Tingyue membuka kartu, dari 101 hingga 105. Tentu saja kita akan berbagi, tidur sendiri membosankan. Lin Luo berkata tanpa ragu. 105 untuk Paman Hui. TE6 Din menyerahkan kartu. Dia membungkuk, terima kasih, Nona. Ayo lihat kamarnya. Wu Tingyue membuka pintu, tampak jendela besar menampilkan kota sebelah Xia. Ah! Fan Han berteriak, wajah memerah. Kenapa? Sop Hong melihat, wajahnya aneh. Kamar mandi di sini memang begitu. Wu Tingyue menjelaskan sambil tersenyum. Desainnya berani, kamar mandi transparan menghadap kaca, bisa berendam sambil melihat kota. Bagaimana mandi malam hari? Fan Han makin merah, malu. Cukup tutup pintu. Liu Yemong menggoda, melirik Sop Hong, yang tampak bingung tapi berharap. Paman Hui menjelaskan, kaca punya teknologi khusus, tidak berembun, sistem menghilangkan uap dalam 3 detik. Fan Han makin merah. Wu Tingyue menepuk tangan, mengganti topik, baik, taruh barang lalu pergi spa, kecantikan, pijat. Kami pergi dulu, nanti panggil. Dia menarik TE6 Din. Tinggal Sop Hong dan gadis itu. Benar-benar menggoda. Sop Hong tertawa getir. Apa? Fan Han gemetar, menatap. Tidak, mau mandi dulu? Sop Hong mengalihkan. Fan Han terdiam, lalu bertanya aneh, kau benar-benar ingin melihat? Dia menjawab canggung, itu,
membayangkan saja aku tak berani. Bab 1129, Putri yang Berbakti. Baiklah. Espong merasa agak menyesal tetapi juga lega. Ia membuka pintu, berjalan sebentar lalu duduk di kursi malas di teras, menikmati pemandangan kota Asia Barat sambil menunggu gadis itu selesai mencuci muka. Espong, kenapa kau di sini? Suara Ngotin Ngui terdengar dari belakang. Ia menjawab asal, Van Han sedang mandi. Haha, mandi saja mengusirmu keluar. Ia mengernyit, penuh godaan. Kenapa kau juga keluar? Ia cepat ganti topik. Ia mengeluarkan 2 kartu identitas dari tas dan menyerahkan. Ini dokumen kalian. Efisiensi kakak Trau memang cepat. Terima kasih. Ia melihat foto bodoh di kartu, terkekeh dan memasukkannya ke saku. Ia menarik kursi malas lain, duduk dan tersenyum. Sungguh, kau banyak berubah. Benarkah? Ia tersenyum. Sekarang aku pria sejati. Ia tertawa. Bukan hanya pria, kau tampak lebih dewasa, tubuh lebih bagus dan watak lebih tenang. Bahkan mengingatkanku pada ayahku. Ia tersenyum. Putri yang berbakti. Ia tersenyum. Hei, kau mengambil untung. Ia tertawa, menepuk lengannya. Cukup bercanda, apa rencanamu? Ia bertanya serius. Jangan bilang kau mau masuk hiburan denganku. Tidak, aku tak sanggup. Ia menggeleng, tahu rumitnya. Jangan cepat menolak, kau tampan, pandai bernyanyi, bisa jadi model, aktor, penyanyi. Ia menghitung. Melenceng, tanpa hiburan pun aku bisa hidup baik. Lagi pula, kalau masuk, bagaimana bisa sewa kau jadi asistennya? Ia mengetuk dahinya. Benar, dengan kemampuanmu, cari uang mudah. Ia mengangguk tapi menegaskan, tapi kau tak boleh menolak rilis album dan syuting MV denganku. Lagu oke, tapi MV? Ia ragu. Tentu MV, lagu ini pasti populer, tanpa MV tak mungkin. Ia manyun. Baiklah, setelah tenang kita syuting. Ia setuju. Hehe, nanti ajak Van Han juga. Ia sudah rencanakan MV bernama, Masa Muda Kita. Itu harus kau katakan padanya. Ia menatap langit. Tak masalah, meyakinkannya mudah. Ia yakin. Ia tersenyum kecut. Rencana tahun ini? Ia bertanya. Tidak banyak, selain membantumu, hanya ikut lomba bela diri, lalu tak ada. Ia menjawab. Bisa ajak Van Han berwisata. Ia menyarankan. Ia ragu tapi menggeleng. Belum, harus ke YMNG TRCH dulu. Masuk akal. Ia tersenyum, tempat itu terkait rencana uang besar. Ia memutar mata, terlalu lama di luar, jadi liar. Hahaha. Ia tertawa. Rencana belum mulai, bicara sia-sia. Apa yang kalian lakukan? Liu YMNG keluar mengeringkan rambut, sudah ganti baju. Hanya mengobrol. Ngotin Nguit menjawab. Pemandangan ini indah, bahkan laut terlihat. Liu YMNG bersandar di pagar menatap kota, angin meniup rambut basahnya. Ngotin Nguit meregang. Pemandangan malam lebih indah, makan malam di sini. Awalnya mereka mau makan di penginapan, tapi lantai atas kosong lalu TNA menha atur. NK Box. Espong, man di sana. Van Han memanggil. Datang. Ia masuk, melepas baju dan membawa handuk ke kamar mandi. Van Han memerah, cepat berbalik, menutup pintu lalu menghela napas. Ayo, kubawa kalian pijat dan perawatan. Ngotin Nguit menarik mereka ke lift. Tidak tunggu kakakku dan Espong. Liu YMNG bertanya. Kakak Trau akan membawanya nanti, tak apa, lebih cepat lebih nikmat. Ia tersenyum. Ia tersenyum paksa, tidak. Liu YMNG bergumam, lebih baik cari Espong, pijatannya enak. Laki perempuan berbeda, dia tak boleh. Ia tersenyum nakal. Kau salah paham. Ia menatap. Tidak.
Keduanya serempak. Gadis itu berkedip bingung. Bab 1130, tidak bisa dipercaya. Sangat indah. Liu Yetu berdiri di teras, cepat mengeluarkan ponselnya untuk memotret matahari terbenam bersama kota Asia Barat. Sangat indah. Lamlo melihat jam tangannya, baru jam 5:30 tapi sudah gelap. Sop Hong keluar dari kamar dan bertanya, di mana Van Han dan yang lain? Lamlo menjelaskan, mereka turun untuk perawatan kecantikan, kita tunggu Nhungok lalu turun bersama. Ayo. Sop Hong mengangkat bahu, duduk di kursi malas, mengambil gelas tinggi berisi champagne. Dia menyesap, sedikit mengernyit, rasanya tidak buruk. Kalau suka, suruh Tio Le bawa lagi. Lamlo tersenyum. Sop Hong menggeleng dan tertawa. Tidak buruk, tapi aku tidak minum, perut kosong minum tidak baik. Lamlo mengeluarkan ponselnya. Lapar? Mau aku suruh Tio Le bawa makanan? Tidak perlu, aku simpan untuk makan malam. Sop Hong menahan tangannya dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Saudarin Han selesai cuci muka, mengikuti kakak Rao ke lantai 66 tempat ada salon kecantikan dan spa, bahkan pijat. Tin Nguyet sedang perawatan, aku bawa Nhungok, kau? Lamlo bertanya di salon. Ah, kau Sop Hong, bisa tanda tangan untukku? Mata resepsionis berbinar. Halo. Sop Hong tersenyum sopan, lalu berkata pada Lamlo, bawa mereka masuk, aku tidak perawatan. Baik, kau bisa ke seberang pijat, katanya guru di sana bagus. Lamlo mengangguk dan membawa mereka. Selama 1 jam penuh, dia dipijat berkali-kali oleh guru itu. Akhirnya Sop Hong menyimpulkan, tidak lebih dari ini. Memang, guru itu bagus, dia mengakuinya. Ah, kau sudah keluar. Lamlo menyilangkan kaki, berdiri menyambut. Sop Hong mengangguk dan bertanya, Hom, di mana Van Han dan yang lain? Hampir selesai, tadi aku lihat, mereka sedang perawatan. Lamlo melihat jam, masih setengah jam sebelum makan malam. Cepat? Itu berarti setengah jam lagi. Sop Hong tertawa, kalau wanita bilang cepat pasti lama. Lamlo tersenyum kaku lalu melirik genit, dia tak bisa membantah, Ngotin Nguyet adalah contoh nyata. Benar saja, setelah setengah jam, Ngotin Nguyet keluar perlahan bersama gadis muda, diikuti saudari Liu yang tampak santai. Kalian sangat lambat. Lamlo berdiri dan mengeluh. Ayo makan dulu, Sop Hong sudah lapar lebih dari 1 jam. Lamlo menarik tangan Ngotin Nguyet, takut dia menarik gadis itu lagi. Ya, sudah waktunya makan, ayo makan dulu lalu lanjut. Ngotin Nguyet tersenyum lembut. Hois. Sop Hong tersenyum pahit, matanya jatuh pada gadis itu, mata hitamnya berbinar, rambutmu lebih lembut. Baru saja perawatan. Van Han memainkan rambutnya, wajah puas. Lamlo menekan lift, ayo makan. Pintu terbuka, semua masuk, angka naik lalu berhenti di 100. Ding, lantai 100. Harum sekali. Van Han langsung tertarik aroma. Tamu terhormat, makan malam sudah siap, silakan. Tio Le muncul dan membawa mereka ke teras, meja panjang penuh hidangan panas baru keluar dari dapur. Wow, sangat mewah. Mata Liu Yemong berbinar, dia menarik kursi dan duduk. Turun, kalau perlu kami panggil. T6 Din melambaikan tangan. Duduklah, jangan malu. Ngotin Nguyet memberi isyarat. Van Han menelan ludah, terlalu banyak, bisa kita habiskan? Hah? Aku takut belum cukup untukmu. Sop Hong bergumam. Apa yang kau katakan? Van Han menaruh tangannya di pinggangnya. Tidak ada. Sop Hong menjawab serius. Lobster besar sekali, dimasak bawang putih, pasti enak, aku coba. Liu Yemong mengambil sepotong lobster dan memakannya. Dia memejamkan mata menikmati, mengacungkan jempol, sangat enak. Aku suka ini, meski tidak tahu bahannya. Liu Yetu mengambil daging merah, asin harum, meleleh di mulut. Itu daging babi dongpa. Lamlo berbisik. Lezat. Liu Yetu memuji. Aku mau telur dadar tomat. Van Han mengambil telur lembut, dia sudah ingin ini hampir setahun, tapi di pulau tidak ada tomat,
telur juga jarang. Nungok menunjuk panci tanah liat. Apakah ini hotpot pedas? Ya, pedas panas membakar. Ngotin Nguyat mengangguk. Hotpot pedas ini benar-benar mewah. Sop Hong menyeringai, di dalam ada abalon sebesar telapak tangan, teripang, jamur pinus, udang, daging sapi. Sangat enak, jadi ini hotpot pedas. Nungok menggigit udang, matanya berbinar, benar-benar menyukai hidangan itu. Dia bertanya penasaran, di TV bilang hotpot pedas 6 yuan, jadi ini berapa? Lam Lo melihat bahan, menghitung dan berkata, tidak lebih dari 2.000. Bab 1131, Malam Baru. Di atap Hotel Huadin, Liu Yemong mengusap perutnya dan bersendawa tanpa peduli pada citranya. Aku juga sudah kenyang. Nhan Hungok menyentuh perutnya yang agak buncit. Sepertiga dari panci mie pedas spesial itu sudah masuk ke dalam perutnya. Ah, kalian sudah kenyang? NK Box. Van Han masih menggigit capit kepiting. Makan pelan saja, kalau kurang pesan lagi. Ngotin Nguyat mengusap bibirnya dengan tisu, lalu mengambil kotak rias untuk merias ulang. Sudah cukup. Van Han menggembungkan pipinya. Liu Yetu berdiri, bersandar pada pagar, mengagumi kota Tai'a yang bercahaya. Ia berkata, pemandangan malam di sini sungguh indah. Ya, tapi Jinghai lebih indah lagi. Lam Lo berkata lembut. Kalau ada kesempatan, aku harus melihatnya. Liu Yetu tersenyum. Setelah urusan keluargamu selesai, datanglah ke Jinghai mencari kami, selalu disambut. Van Han menghabiskan capit kepiting, lalu mengincar kaki kepiting raja, terus melahap. Aku akan. Liu Yetu tersenyum, hatinya sudah terbang ke kota tempat ibunya tinggal. Perlu bantuan? T6 Din merenung, ibumu bisa pindah ke rumah sakit rakyat di Jinghai. Untuk saat ini belum, kita lihat dulu kata dokter. Liu Yetu menjawab dengan syukur. Kalau butuh bantuan katakan saja, jangan sungkan. T6 Din tidak menambah lagi, dia memang tidak suka memaksa. Lebih dari 10 menit kemudian, Van Han meletakkan tulang terakhir dengan puas dan bersendawa. Mau makan lagi? Sop Hong menyodorkan tisu. Van Han menggeleng. Tidak, aku tidak bisa makan lagi. Kalau begitu mari pergi hidroterapi. Ngotin Nguyat berdiri, sudah lebih dari 10 hari dia tidak merawat kulit. Malam itu dia memutuskan menebus. Baik, ayo pergi. Van Han mengangkat tangannya. Baik, jangan tidur, tinggalkan pintu untukku. Van Han berkata cepat sebelum ditarik Ngotin Nguyat ke lift. Setelah mereka pergi, atap menjadi tenang, hanya musik lembut dari bar terdengar. Maaf merepotkan, silakan. Sop Hong tersenyum hangat. Tidak merepotkan, ini tugasku. Xiaole memerah, jantungnya berdebar. Sop Hong terlalu lembut, bahkan lebih dari bayangan. Ada apa? Sop Hong bertanya melihatnya melamun. Tidak apa-apa, aku akan memanggil orang untuk membersihkan. Xiaole sadar, menutupi wajahnya yang merah dan buru-buru keluar. Tak lama dia kembali dengan staf lain, membersihkan meja, dan mengelap permukaan kristal hingga berkilau. Perlu kecilkan musik? Xiaole bertanya sebelum pergi. Tidak, aku suka begini. Sop Hong menjawab sopan. Baik, panggil aku kalau perlu. Xiaole pergi dengan enggan. Oke. Sop Hong menjawab santai, lanjut bermain ponsel. Permainan di layar besar membuat candu, dia menghela napas, layar besar ini sungguh nyaman. Agak membosankan. Dia melihat jam, sudah pukul 8.30, dia kira para gadis akan selesai sekitar pukul 10. Sop Hong membuka aplikasi, menelusuri beberapa saluran, lalu tenggelam. Waktu berjalan lambat, hingga pukul 10.30. Ding! Lift terbuka, Van Han dan yang lain kembali dengan wajah puas, mendapati Sop Hong masih di sofa dengan ponsel. Dia melangkah mendekat, menepuk bahunya. Sop Hong, apa yang kamu lihat begitu terpesona? Rasanya enak, kamu harus mencobanya. Van Han berkata lembut. Haha, aku agak mengantuk. Liu Ye mau menguap, matanya basah. Sudah beli tiket pesawat? Liu Yetu bertanya.
Jangan khawatir, sudah selesai. Penerbangan besok sore pukul 4, setelah makan siang kita berangkat, tepat waktu. Lamlo mengirim tangkapan layar tiket ke saudari-saudari. Terima kasih. Liu Yetu menghela napas lega. Aku lelah sekali, harus istirahat. Ngotin Nguyat bersandar di bahu Te Namdin, mereka berjalan kembali ke kamar. Selamat malam, sampai besok. Liu Yemong melambaikan tangan dan masuk bersama kakaknya. Selamat malam. Saudarin Han juga kembali. Selamat malam. Van Han melambaikan tangan. Koridor kini hanya tersisa Sop Hong dan gadis itu, mereka saling menatap, wajahnya memerah. Uhuk, mari masuk. Sop Hong batuk, dalam hati berkata, kenapa aku merasa malu? Klik. Lampu. Menyala, gadis itu merebah di ranjang empuk. Begitu lembut, begitu nyaman. Van Han berkata malas, setengah tubuh di bawah selimut. Sop Hong mengambil remote. Mau menyalakan AC? Tidak, suhunya pas sekarang, tapi kalau kamu merasa panas, nyalakan saja. Suara Van Han terdengar dari dalam selimut. Kalau begitu tidak usah. Sop Hong meletakkan remote, melepas sepatu dan jaket, lalu ikut berbaring. Dari luar tidak terlihat ke dalam kan? Van Han tiba-tiba bertanya. Matikan lampu. Dia menoleh, wajah memerah. Baik. Sop Hong menelan ludah, mematikan lampu. Kamar menjadi gelap, hanya cahaya bulan dari jendela kaca membuatnya tidak sepenuhnya hitam. Setelah 5 menit hening, dia merentangkan tangan dan memeluk gadis itu. Bab 1132, Keyakinan Berani. Ngongo. Van Han berguling, saat membuka mata dia sudah tergelincir dari Sop Hong. Pagi. Sop Hong memiringkan kepala dan membuka mata. Dia baru saja bangun. Selamat pagi. Van Han menguap, duduk perlahan dan menggaruk rambut panjang kusutnya. Sop Hong tertawa kecil, mengusap kepalanya dan berkata, seperti sarang burung kecil. Jangan ganggu, nanti susah disisir. Van Han menjawab polos. Kamu tidak lapar, masih belum bangun? Meski berkata begitu, tubuhnya jatuh di dadanya. Dia memicingkan mata malas, tidak buru-buru, mari berbaring lagi. Dia menggosok kepala lembut, kalau berbaring lagi aku akan tertidur, rasanya enak. Kalau begitu tidur lagi sebentar. Dia memanjakan. Tidak, kita harus sarapan, tidak makan buruk untuk perut. Dia menepuk wajahnya, meminta dilepas. Dia tetap diam, biarkan aku memeluk sebentar lagi. Tok tok tok. Pintu berbunyi, suara Lamlo terdengar. Sop Hong, Van Han, sudah bangun, matahari sudah menyinari pantat. Bangun. Van Han dibangunkan. Baik, bangun. Sop Hong melepaskan dengan enggan, berpakaian setelah menciumnya dalam. Van Han memerah dan membuka pintu. Dia menguap, memeluk pinggang Lamlo, manja. Ya, Kak Kerbau, bangun sangat pagi. Gadis, sudah hampir jam 10, pagi apa? Lamlo menegur. Ah, hampir jam 10? Van Han terbangun sepenuhnya. Ini. Lamlo menunjukkan ponselnya, layar menunjukkan 9.58. Van Han malu bertanya, Kak Tin Nguyet dan yang lain sudah naik? Lamlo menyimpan ponsel, melirik ke dalam, mereka sedang sarapan, mau aku suruh Xiaolei bawa makanan ke atas? Van Han lega, tersenyum, kalau begitu terima kasih. Lamlo tersenyum, tidak merepotkan, kalian cepat beres, setelah sarapan kita jalan-jalan, sekalian antar Yimong ke bandara. Baik. Van Han setuju. Aku tunggu di atap. Lamlo pergi. Van Han menutup pintu, mendesak, Sop Hong, cepatlah. Tahu, sedang sikat. Mulut penuh busa, dia menyikat hati-hati. Cukur juga. Dia mengingatkan. Bukannya kemarin sudah cukur? Dia menjawab. Kemarin makan hari ini juga makan. Dia bergumam, lalu berkata, lihat di cermin. Dia berkumur, melihat janggut pendek, menyentuh kikuk. Dia bergumam, merepotkan sekali. Mau aku bantu cukur? Dia bertanya.
Tunggu aku berkumur. Van Han tersenyum, cepat berkumur dan mengoles busa di dagu dan bibirnya. Dia ragu, kamu tahu caranya? Tentu, tidak sulit, seperti mencukur bulu babi. Dia tertawa. Hei, aku bukan babi. Dia mengernyit. Jangan bergerak, hati-hati terluka. Dia memegang dagunya, mencukur perlahan. Dia menelan, meski pisau tidak bisa melukainya, dia menatapnya. Krek. Van Han menggigit bibir, fokus, takut melukainya. Tenang, tidak bisa melukaiku. Dia berbisik. Dia menegur, jangan bercanda, kalau terluka repot. Dia diam, membiarkannya. Lebih dari 10 menit kemudian, dia meletakkan pisau, mengelap wajahnya dengan handuk basah, puas, sangat bagus, lebih enak dilihat. Apa? Janggut panjang membuatmu risih? Dia bertanya. Mulut kecil tapi banyak bicara. Dia memegang dagunya, menciumnya dalam. Jangan ganggu, cepat pakai baju, sarapan akan datang. Dia berkata. Tok tok tok. Datang. Dia meliriknya, melihatnya berpakaian, lalu membuka. Xiao Le masuk membawa makanan, meletakkan sarapan Anda, silakan nikmati. Terima kasih. Dia menjawab. Wah, sangat indah. Matanya berbinar, susu kedelai merah muda, kue warna-warni. Dia memuji, susu kedelai merah muda, sangat aneh. Dia tertawa, rebus susu kedelai lalu tambahkan air plum. Ah, bagaimana kamu tahu? Dia menyesap, rasanya plum. Menebak saja. Dia mengangkat bahu, memotong makanan. Lain kali aku coba. Dia bergumam, memotret lalu makan. Ini enak, rasa mangga. Coba ini, juga bagus. Biar aku gigit. Bab 1133, wajah berlapis emas. Sekarang mau pergi kemana? Tanya Liu Yimeng penasaran. Mari ke kota Haitian, di sana banyak merek mewah. Lin Lu melirik ponselnya lalu berkata lagi. Selain itu dekat bandara, hanya sekitar 15 menit naik mobil. Kota Haitian adalah pusat perbelanjaan terbesar di Asia Barat, penuh merek mewah dan hiburan. Baik, mari ke sana, kata Wu Qingyu malas. Ya. Paman Hui menyalakan mobil dan membawa mereka langsung ke kota Haitian. Jinghai ramai, beberapa hari lagi kita akan kembali. Wu Qingyu tersenyum lembut. Yun Han tertawa bahagia, uang memang kuat, itu pikirannya sendiri. Lin Lu tertawa. Sudah pikirkan mau beli apa? 2 setel pakaian dulu, lalu kartu telepon, selain itu tidak ada. Yun Han menghitung dengan jarinya. Kita beli itu dulu, sisanya setelah tempat tinggal ditentukan, kata Su Feng lembut. Benar, Su Feng, kau harus belajar menyetir, di kota Haitian tanpa mobil merepotkan, terutama di pinggiran, nanti ke Damengsai juga lebih mudah, kata Lin Lu. Baiklah. Su Feng mengangguk. Aku juga mau belajar. Yun Han mengangkat tangan. Su Feng menatapnya lalu menggeleng sambil tersenyum. Kau? Tunggu saja. Kenapa? Yun Han bingung. Tinggi badanmu kurang, pedal gas dan rem tidak terjangkau, belajar sekarang percuma. Su Feng mengusap kepalanya dengan senyum. Yun Han tertegun lalu berteriak marah. Su Feng, serius? Uhuk, aku hanya menyatakan fakta. Su Feng tersenyum dan mengusap rambutnya lembut. HMPH, aku tidak mau bicara lagi. Yun Han manyun dan menoleh ke jendela. Benarkah? Su Feng mengerutkan kening lalu mencolek pipinya. Yun Han menekan bibir diam. Yun Han menahan diri, tapi Liu Yimeng bersemangat, mendekat ke Su Feng. Ah, sulap apa? Kau akan ajarkan sulap lagi? Tanya Nan Ruyu penuh harap. Lihat baik-baik, tanganku kosong. Su Feng membuka telapak, 10 jari bergerak. Yun Han mengintip lalu duduk tegak memperhatikan, walau masih cemberut. Su Feng tersenyum, menggenggam tangan, meniupnya lalu berkata.
Tebak apa yang akan muncul? Kurasa udara. Liu Yimeng ragu, karena Su Feng mengenakan lengan pendek dan tangannya terlihat jelas. Aku tebak cincin. Wu Qingyu tertawa, matanya berpindah antara gadis dan Su Feng. Yun Han bergumam. Sepertinya permen. Benar. Su Feng tertawa, membuka telapak, tiap tangan memegang permen dari kamar hotel. Ah, bagaimana bisa? Permennya dari mana? Liu Yimeng melotot kaget. Su Feng tersenyum. Tidak bilang. Jawabannya adalah ruang pribadinya. Aku mau belajar, ajari aku. Liu Yimeng menempel pada Su Feng. Uhuk, ini tidak bisa diajarkan, kau juga tidak bisa belajar, kata Su Feng jujur. Liu Yimeng menggeleng keras kepala. Mustahil, aku pintar, asal kau ajar pasti bisa. Jangan memuji diri sendiri. Liu Yiju melotot. Tidak bisa diajar. Su Feng tersenyum pahit. Jangan pelit, Su Feng baik, ajari sedikit saja. Liu Yimeng manja. Wu Qingyu tertawa keras, hanya berhenti di bawah tatapan kakak Niu, lalu berkata. Sudah, Yimeng, gaya itu tidak cocok untukmu. Wu. Liu Yimeng melotot pura-pura tersinggung. Hahaha. Yun Han tertawa bahagia, melirik Su Feng, bibirnya melengkung. Kau hampir bikin aku mati ketawa. Terganggu kakaknya, Liu Yimeng pun berhenti soal sulap. Ini, masker dan topi, pakai saat turun. Lin Lu membagikan. Turun juga harus pakai? Liu Yimeng mengenakan topi hitam. Ya, sekarang kalian terkenal, kalau jalan santai pasti dikerumuni. Jelas Lin Lu. Orang akan minta tanda tangan dan foto. Wu Qingyu menepuk bahunya. Percayalah, tanda tangan beberapa masih baik, tapi ratusan akan melelahkan. Baiklah. Liu Yimeng tertawa kikuk. Ya, terkenal juga merepotkan, bahkan jalan-jalan pun sulit. Lin Lu bercanda. Kemanapun ada orang dengan ponsel, bahkan ke supermarket pun tidak berani, kata Nan Qingyu serius. Lebih baik pakai, identitas kita sudah terbuka, mudah menarik masalah. Benar. Nan Ruyu mengangguk. Tai Weiting diam, dengan miliaran miliknya, apa benar bisa berbahaya? Setengah jam kemudian, mobil berhenti di parkiran bawah pusat. Perbelanjaan kota Haitian. Pintu terbuka, Wu Qingyu dan rombongan turun, sambil bercanda mereka masuk ke dalam. Bab 1134, Perpisahan. Ayo kita lihat di keluarga, pasti sudah ada model musim panas baru. Ngotin Wit mendongak dan melihat papan nama yang akrab, itu adalah merek mewah tempat dia sering berbelanja. Lam El merapatkan bibirnya, melangkah ke depan, dan dengan mudah membuka pintu kaca keluarga agar semua orang masuk. Wah, bajunya cantik sekali. Van Han berbisik kagum. Kalau suka sesuatu, coba saja. Ucap lembut Espong. Van Han mengangguk, tapi dalam hati ragu, dekorasi dan model jelas menunjukkan harga tinggi, jadi dia memutuskan tidak mencoba apapun. Halo, bisa saya bantu? Pelayan toko segera mendekat. Dia sudah mengamati dengan saksama sebelum melayani, karena pakaian mereka semua bermerek, beberapa bahkan lebih mahal dari keluarga. Tunggu sebentar, saya ambilkan untuk Anda. Pelayan itu kembali melirik Ngotin Nguit, merasa familiar dengan wanita bermasker itu. Dia berbalik dan membawa 25 set pakaian untuk dilihat. Setelah sekilas, dia menunjuk terus-menerus. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga, saya ambil semuanya. Semuanya baru, ukuran S. Ya, segera. Pelayan itu tersenyum bahagia dan berlari ke gudang mengambil yang baru. Kakak Tin Nguit, kamu tidak mau mencoba? Tanya Van Han penasaran. Tidak perlu, mencoba pakaian merepotkan, di sini aku selalu pakai ukuran S. Jawab Ngotin Nguit. Kenapa kalian tidak memilih sesuatu? Yah, di sini tidak ada yang aku suka. Van Han menghindari tatapan. Harga di sini sangat biasa saja. Ngotin Nguit menahan tawa. Saudarin Han langsung kehilangan minat. Espong mencubit pipi gadis itu lembut.
Tidak ada yang kamu suka? Tidak ada. Van Han menggeleng cepat. Espong, uang harus dipakai bijak, kita tidak perlu pakaian sebagus ini, lebih baik simpan untuk bisnismu. Bisik Van Han. Anak baik. Hati Espong penuh emosi, dia selalu hemat dan perhatian. Benar tidak mau lihat? Aku bisa belikan sesuatu. Kata polos Ngotin Nguit. Jangan, kami punya uang. Jawab tegas Liu Yemeng. Sejak mendapat bonus dia jadi lebih percaya diri. Sebenarnya tidak. Liu Yemeng tersenyum paksa, 10 juta tampak banyak, tapi sebagian besar habis di rumah sakit. Halo, pakaian sudah dibungkus, total 38.000, ada kartu anggota? Pelayan itu kembali bahagia dengan 2 tas besar. Biar aku. Lam El maju menerima. Kamu tidak takut aku habiskan uangmu? Canda Lamel, lalu menyerahkan kartu untuk membayar. Pelayan itu terus melirik Ngotin Nguit dan Espong, hatinya sudah yakin. Uhuk, jangan ribut. Lamel cepat berdeham. Ya. Pelayan itu menurunkan suara, tapi tangannya gemetar saat menggesek kartu. Jelas sangat bersemangat. Dia berbisik. Bisa tanda tangan untukku? Tentu. Ngotin Nguit menerima pena dan menandatangani dengan anggun. Pelayan itu gemetar, lalu menoleh ke Espong. Kamu juga bisa tanda tangan? Kamu kenal aku? Espong mengerutkan kening, kaget dikenali. Tentu, setiap hari aku melihatmu, aku sangat suka padamu. Pelayan itu memerah, matanya penuh kagum. Baiklah. Espong menandatangani dengan murah hati. Gadis itu tersenyum lalu berbalik. Terima kasih, silakan datang lagi. NK Box. Dengan perpisahan penuh gembira pelayan itu, rombongan meninggalkan keluarga. Biar aku. Paman Hui maju, mengambil tas dari Kak Trao. Hehe, Paman Hui yang terbaik. Kata Lam El ceria. Paman Hui hanya tersenyum. Mereka membeli kartu telepon, memilih pakaian di toko lebih murah, dan akhirnya kembali ke tempat parkir. Pergi ke bandara? Tanya Paman Hui dari kursi pengemudi. Ya, sudah agak sore, kita harus pergi lebih awal. Jawab Lamel. Tanpa kata lain, dia menyalakan mobil dan melaju ke arah bandara terdekat. Ayo tukar nomor dan tambahkan sebagai teman. Liu Yemeng meminta nomor Espong dan gadis itu. Mereka bertukar kontak, mengobrol sebentar, dan tujuan perjalanan tercapai. Sampai. Paman Hui menghentikan mobil. Kalian kembali saja, kami bisa masuk sendiri. Liu Yetu melambaikan tangan dengan enggan. Tidak apa, biar aku antar, lewat pintu VIP. Ngotin Nguit merangkul bahunya. Liu Yemeng menggenggam tangan gadis itu, mata berkaca-kaca. Kalian akan merindukan kami? Ya, aku sudah merindukanmu. Wajah Van Han penuh kesedihan. Aku tahu. Dia murung, setelah lebih dari setengah tahun bersama, berpisah terasa berat. Sampaikan salamku pada Bibi. Espong menepuk bahunya. Baik. Liu Yemeng tersenyum lemah, ingin bicara lagi tapi diam. Aku akan merindukanmu. Han NHNGC memeluknya. Dia mengelus kepalanya dan berkata tulus. Aku tahu. Baiklah. Cepat masuk, pesawat pasti segera berangkat. Ngotin Nguit melambaikan tangan. Sampai jumpa, semoga kita bertemu lagi. Saudari Liu mundur, mata memerah. Sampai jumpa. Semua melambaikan tangan, berpisah dengan enggan. Bab 1135. Apakah kamu suka karakter itu? Ayo pergi. Liu Yetu menenangkan diri, menarik koper menuju pintu pesawat. Kakak, apakah kamu merasa enggan? Liu Yemeng bertanya lalu menjawab sendiri. Aku juga, tapi aku lebih khawatir pada ibu, kita harus pulang lebih awal untuk melihatnya. Setelah itu kita pergi ke kota Qinghai menemui mereka. Liu Yetu menjawab, cepat mengenakan masker agar tidak dikenali. Mereka melewati jalur VIP, menikmati layanan, dan segera naik. Baru tahu kakak Yo sudah memesan kelas 1.
kursi lebar, bisa meluruskan kaki, berbaring, tidur, tapi berguling tidak mungkin. Benar-benar boros. Liu Yetu menghela napas. Tapi nyaman. Liu Yemeng tertawa, cepat kirim pesan terima kasih sebelum lepas landas. Liu Yetu juga mengirim. Para penumpang, pesawat akan segera lepas landas, matikan ponsel atau nyalakan mode pesawat. Kakak, aku tidur sebentar, bangunkan setelah mendarat. Liu Yemeng melepas masker, memalingkan wajah, memejamkan mata. Baik. Liu Yetu menjawab. Pesawat meluncur, rasa tanpa bobot datang, lalu naik ke langit. Suara pramugari terdengar lagi, separuh bahasa Mandarin, separuh asing, cukup samar. Liu Yetu bosan membuka album, ada lebih dari 10 foto di atap semalam. Sungguh indah. Lin Luo menunggu lama, tidak ada balasan, meletakkan ponsel. Mereka sudah terbang. Ya, aku terima kabar. Wu Tingyu mengangkat ponsel. Baru saja pergi, aku sudah rindu. Yun Han manyun, wajah penuh kehilangan. Manis. Sop Hong lembut menenangkan. Pergi ke rumah sakit, aku sudah pesan dokter, ingin Yu Yu diperiksa penuh. Lin Luo melihat jam. Ah. Sekarang? Han Yu Yu tiba-tiba tegang, gagap. Sebenarnya aku baik, tidak merasa sakit. Tetap harus periksa, untuk berjaga. Wu Tingyu berkata serius. Terima kasih. Han Tan Yu bernapas tulus. Wu Tingyu menyentuh wajahnya, tersenyum. Jangan sungkan denganku, mengerti? Han Tan Yu memerah, berbisik. Tetap saja aku tidak bisa selalu merepotkanmu. Tidak merepotkan, aku hanya bantu cari dokter, biaya obat tetap dari kalian. Wu Tingyu jahil melotot. Han Tan Yu tersenyum, menyimpan budi. Mobil berputar setengah kota, langit kelabu, akhirnya sampai rumah sakit sebelum dokter pulang. Dokter Liu, 48, kepala darurat. Dia memeriksa cepat, lalu berkata. Pertama röntgen, lalu tes darah. Baik, terima kasih Dokter Liu. Han Yu lega, mengikuti perawat. Han Tan Yu lembut menenangkan. Masuk, tidak apa, kami tunggu di luar. Yun Han, kalian juga mau periksa? Wu Tingyu bertanya. Sop Hong duduk, menggeleng. Tidak perlu, tubuhku sehat. Aku juga tidak. Yun Han tersenyum. Wu Tingyu masih bertanya. Benar-benar tidak ada keluhan? Mau psikolog? Tingyu, kata-katamu seperti berharap Sop Hong dan Yun Han sakit. Lin Luo marah melirik. Sop Hong setengah geli, setengah pasrah. Apakah kami tampak seperti orang dengan masalah psikologis? Wu Tingyu menatap mereka, mengangguk. Sepertinya, bahkan lebih normal dari orang lain. Mulut Sop Hong berkedut, lebih normal dari normal? Kedengarannya aneh. T6 Din juga tertawa, jelas Wu Tingyu menyimpang. Makan malam apa? Lin Luo mencari restoran. Apa saja boleh. Sop Hong menjawab. Tidak, tidak asal. Wu Tingyu menggeleng, mata berbinar. Bagaimana dengan buffet seafood? Buffet seafood. Mata Yun Han berbinar, menggenggam erat tangan Sop Hong. Sop Hong melirik, menahan senyum, mengangguk. Baik, buffet seafood. NK Box. Di tepi laut Tianfu ada restoran mewah buffet seafood, terkenal nasional. Paman Hui mengangguk. Perlu reservasi? Ya, pesanlah. T6 Din mengangguk. Lalu tenang berkata. Begitu kamu angkat pinggul aku tahu. Wu Tingyu kaku, batuk, menutup mulut T6 Din. Uhuk-uhuk, kata itu tidak pantas. T6 Din melotot tanda paham. Gadis itu dan Sop Hong menahan tawa. Jika bukan di rumah sakit pasti tertawa keras. Benarkah ini Wu bintang besar? Sifatnya lebih ceria dari di Pulau Xuanyu. Bagus sekali. Sop Hong tertawa. Lin Luo memperingatkan. Hei, karakter tidak boleh rusak, banyak penggemar suka imejmu. Aku tahu, Di.
Sini hanya kita. Wu Tingyu melambaikan tangan, tersenyum. Bab 1136, di tepi laut Tianfu. Dokter Liu di klinik melirik laporan dan tersenyum. Masalahnya kecil, hanya sedikit peradangan kulit, obat akan cukup, semua indikator lain normal. Han Tan Ngok menghela napas lega dan berkata dengan syukur. Itu luar biasa, terima kasih Dokter Liu. Laporan darah Han Hu Ngok kembali lebih cepat karena TE6 diam-diam menggunakan koneksinya. Aku tidak melakukan apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Dokter Liu tertawa dan melambaikan tangan. Faktanya, indeks tubuh gadis kecil ini lebih baik dari orang dewasa, sama sekali tidak seperti seseorang yang digigit ular. Semua ini berkat Sop Hong. Han Hu Ngok berkata bersyukur. Lam Lo penasaran bertanya. Jadi Dokter Liu tidak membaca berita? Dokter Liu tertawa. Tidak, punya lebih banyak waktu tidur 2 jam lebih baik, kan? Pantas saja. Lam Lo mengangguk. Fan Han berkata misterius. Dokter Liu, jika penasaran, lihatlah survival liar 365 hari, cukup lihat beberapa hari terakhir, jawabannya ada di sana. Begitu misterius. Dokter Liu menatap mereka pergi, lalu mengenakan kacamatanya, mengambil ponsel dan mencari. Setelah 5 atau 6 menit, ia tertegun, tak bisa mengalihkan pandangan. Sop Hong dan kelompoknya membayar, mengambil obat, lalu naik mobil langsung ke tepi laut Tianfu. Kita mau kemana? Han Hu Ngok bertanya pada kakaknya. Han Tan Ngok menjelaskan. Untuk makan prasmanan makanan laut, senang tidak? Ya. Han Hu Ngok tersenyum, lesung pipitnya terlihat jelas, jika bukan karena bekas luka di pipi kiri akan lebih cantik. Kalau begitu nanti makan lebih banyak, manfaatkan baik-baik. Fan Han tersenyum lembut. Apakah mahal? Senyum Fan Han mengeras. Lam Lo menatap TE6 Din dan berbisik. Tidak terlalu, 4.000 koin Jiuhua per orang. Kalau begitu mungkin kita makan mie pedas saja. Fan Han menggoda. Jangan bicara sembarangan. Ngotin Nguyat menegur lembut. Kalian mungkin tidak makan cukup, tapi Fan Han bisa. Sop Hong mengusap kepalanya, menyadari rambutnya lebih lembut. Aku tidak makan banyak. Fan Han memerah dan bergumam. Setengah jam kemudian, mobil berhenti lagi, mereka turun dan Paman Hui memarkir. Di depan mereka berdiri gedung 6 lantai, dinding putih dan 4 karakter besar, tepi laut Tianfu. Selamat datang, apakah ada reservasi? Resepsionis menyapa. Ya. Lam Lo menjawab. Boleh tahu nama, dan ingin ruang pribadi? Resepsionis tersenyum sambil mengamati mereka. Ruang langit. TE6 Din berkata dingin. Resepsionis memimpin. 7 tamu, benar? Tempat ini indah setelah direnovasi. Fan Han dengan gembira menggenggam tangan Sop Hong dan melihat sekeliling. Resepsionis dalam hati meremehkan, tapi tetap tersenyum. Suka? Sop Hong bertanya. Ya, sangat indah. Fan Han mengangguk. Sop Hong memanjakannya. Saat membeli villa, kita akan dekorasi seperti ini. Apakah ada masalah? Sop Hong bertanya. Lam Lo tersenyum pahit. Interior saja lebih dari 50 juta yuan, menghancurkannya sia-sia. Kalau begitu lebih baik tidak menghancurkan. Fan Han menggeleng, berpikir dekorasi berat tidak mungkin di hidup ini bisa. Resepsionis memimpin mereka ke lantai 3, ke ruang langit. Ini menunya, langsung pesan saja. Dia menyerahkan tablet. Akhirnya bisa bernapas bebas. Fan Han melepas masker dan menarik napas dalam. Sebagai bintang terkenal, dia selalu memakai masker, kacamata hitam, dan topi saat keluar. Kalian adalah... Resepsionis membelalak, hampir berteriak. SHH, jangan berisik. Sop Hong menghentikannya. Resepsionis terengah. Sop Hong, kau yang dari Pulau Bulan. Ya, itu aku. Sop Hong merasa sakit kepala, memikirkan masalah di masa depan. Keluar, kami akan memanggil jika perlu. TE6 Din berkata dingin dan melepas masker.
Ah, baik, panggil aku jika perlu. Resepsionis keluar dengan gembira. Han Tan Ngok menghela 2 kali. Sungguh merepotkan. Abaikan dia, cepat pilih, pesan sesukamu. Ngo Tin Nguyat menyerahkan tablet. Biar aku lihat. Van Han menggeser dan memilih. Lebih dari 10 menit kemudian, meja penuh makanan. Laut, segar dan matang, berlimpah. Ngo Tin Nguyat memuji. Van Han, ternyata kau tahu makanan enak, hidangan ini hebat. Benarkah? Aku hanya pilih asal. Van Han sudah makan, mulut penuh, kata-katanya tidak jelas. Ambil foto untuk Yemong. Ngo Tin Nguyat mengambil foto dan mengirim. Dia akan gila. Sop Hong membayangkan reaksi Liu Yemong. Van Han bertanya. Mereka sudah mendarat? Belum, tapi segera. Lam Lo melihat ponselnya, pukul 8. Benar saja, lebih dari 10 menit kemudian, Ngo Tin Nguyat menerima foto ekspresi gila Liu Yemong. Bab 1137, sebuah keputusan gembira. Aku tidak bisa makan lagi. Han Tan Ngok meletakkan sumpit, meja penuh cangkang seafood, dari kepiting raja hingga bulu babi dan abalon. Aku juga tidak mungkin balik modal. Han Hu Ngok juga kekenyangan. Tin Nguyat, makanlah lebih sedikit, jaga bentuk tubuhmu. Lam Lo menatap Ngo Tin Nguyat yang masih terus makan, lalu menghela napas. Ngo Tin Nguyat melambaikan tangan, tidak apa, hanya sesekali aku makan begini. Sesekali? Bibir Lam Lo berkedut, ia ingat kemarin pun orang ini makan banyak, pesta hampir setiap 2 hari. Ngo Tin Nguyat meletakkan sumpit, menyeka mulut, dan berkata puas, jangan pedulikan detail itu. Baiklah, besok aku mulai diet. Ia manyun. Lebih baik begitu. Ia membuat pengingat di ponselnya. T6 Din meletakkan piring, ia juga kenyang, hanya gadis muda itu yang terus makan. Sop Hong menuangkan jus dan berkata lembut, makanlah pelan-pelan, kalau kurang kita pesan lagi, toh ini prasmanan. Baik. Sop Hong tersenyum dan memesan lewat tablet. Iri sekali, makan banyak tapi tidak gemuk. Ngo Tin Nguyat menghela napas. Apa dia tidak makan terlalu banyak? Van Han bergumam sambil mengunyah. Ngo Tin Nguyat menaruh daging kepiting di mangkuknya. Tidak, aku hanya iri. Gadis itu tidak berpikir banyak, terus menggigit besar-besar dan minum tegukan besar. Setelah lebih dari 10 menit, barulah kepiting raja dibawa. Pramusaji melihat meja berantakan, menggeleng lidah, lalu pergi. Mau makan lagi? Sop Hong memberikan tisu. Tidak, makan terlalu banyak malam hari tidak baik. Van Han mengelap mulut dan berkata serius, itu tidak baik untuk perut. Semua orang terdiam, kata-kata itu dari mulutnya terdengar tidak meyakinkan. Sop Hong menahan tawa, berdiri, ayo kembali. Pulang berendam. Ngo Tin Nguyat menguap, kenyang dan mengantuk. Mereka meninggalkan restoran, supir membawa langsung ke Hotel Hawadin. Cepat sekali. Van Han melawan kantuk. Tinggallah beberapa hari lagi. Ngo Tin Nguyat membujuk. Wajah Han Tan Ngok muram. Tidak, aku ingin pulang. Besok lusa hari peringatan kematian ayahku. Han Hu Ngok menunduk, rasa bahagia hilang, tersisa kesedihan. Maaf. Ngo Tin Nguyat menghela napas, penuh rasa bersalah. Tidak apa. Han Tan Ngok memaksa tersenyum. Desa kami terpencil, setelah turun bus harus menyeberang gunung, jadi kami harus berangkat lebih awal. Aku mengerti. Keberangkatan menepuk bahunya. Di mana itu? T6 Din bertanya. Ngo Tin Nguyat menambahkan, lalu bagaimana kalian datang ke turnamen? Naik bus jarak jauh, 3 kali ganti. Han Hu Ngok menjawab. Hang'an, kota besar dekat Gunung Ansan. T6 Din membuka peta di ponsel. Benar. Han Tan Ngok menyipitkan mata dan mengangguk. Baik. T6 Din mengangguk, jarinya mengetuk layar. Apa? Hang'an tidak ada bandara. Kedua saudari itu saling pandang, bingung. Kurasa dengan helikopter. Sop Hong menduga. Ya?
T6 Din mengangguk lagi. Jadi besok helikopter akan membawa kita langsung ke Gunung Ansan? Han Tan Ngok terbelalak. Ya. T6 Din tersenyum. Ngotin Nguyet berbisik. Benar, Hotel Hawa Din punya landasan helikopter. Tidak masalah, itu jet pribadi, tidak dipakai pun sia-sia. T6 Din berkata tenang, semua orang terdiam. Lamlo menahan mata melotot dan bergumam, kaya dan sesuka hati. Ini? Han Tan Ngok juga diam, perbedaan antar manusia terlalu besar. T6 Din menyimpan ponsel dan berkata, jadi diputuskan. Keputusan gembira? Han Tan Ngok mendesah, jelas keputusan sepihak. Kalau kalian besok pergi, kami juga pulang lebih awal ke kota Qinghai, bagaimana? Ngotin Nguyet bertanya. Aku tidak keberatan. Sop Hong menjawab lembut. Setuju. T6 Din mengangguk. Ngotin Nguyet mengangkat dagu. Baik, Kak Trau, pesan tiket pesawat. Sedang kulihat. Lamlo membuka aplikasi tiket, mencari penerbangan besok. Ada jam 2 siang, tiba di Qinghai jam 5. Ku beli? Ya, jam 2. Ngotin Nguyet setuju. Lamlo membeli dan membagikan tangkapan layar. Selesai. Cepat. Ngotin Nguyet menguap. Pasti? Lamlo tersenyum. Jangan beritahu dulu aku pulang, nanti banyak orang mencari. Ngotin Nguyet mengingatkan. Tahu, bintang besar kita. Lamlo memutar mata, sebenarnya ia tidak suka dunia hiburan. Lewat jam 10 malam, mereka tiba di Hotel Hawa Din, naik lift langsung ke lantai paling atas. Bab 1138, Pesta Tanpa Akhir. Ngongo. Van Han berbalik menghindari sinar matahari, wajahnya menempel di leher Sop Hong, bergumam, kau tidak menutup tirai tadi malam. Aku lupa. Sop Hong tersenyum tipis, membelai rambut panjangnya seperti menenangkan kucing kecil. Sekarang jam berapa? Tanya Van Han pelan. Biar aku lihat. Sop Hong menjawab, menyalakan layar ponsel, hampir jam 9. Jam 9. Van Han menguap, lalu tiba-tiba duduk tegak. Sudah jam 9, cepat bangun, malam ini Nhungok dan yang lain harus naik pesawat. Baiklah. Sop Hong menghela napas, mengacak rambut pendeknya saat bangun. Dia memeluk pinggangnya, berkata lembut, cium aku dulu. Kau belum sikat gigi. Van Han mendongakkan dagunya. Jangan ribut. Sop Hong menyipitkan mata, menekan erat. Ngongo. 5 menit kemudian, Van Han turun dengan pipi merah, bergumam, dasar berantakan, belum sikat gigi sudah macam-macam. Dia mengikuti, mengenakan sepatu serigala lapar, tersenyum. Apa yang baru saja kau katakan? Ahaha, tidak apa-apa, jangan ganggu aku. Suaranya terdengar memohon. Tok tok tok. Pintu diketuk, suara Lamlo masuk. Sop Hong, kalian sudah bangun? Masuk saja. Van Han menjawab malu. Sop Hong melepaskannya, berdoa singkat, lalu membuka pintu dengan senyum lembut. Wajah Lamlo agak merah, mata berkedip. Bagus, cepat cuci muka, sarapan sudah siap, nanti kita makan bersama di teras. Aku pergi. Dia melirik sebentar lalu cepat pergi. Kau harus pakai celana. Van Han memutar mata, mengambil sikat gigi dan pasta. Sop Hong menegang, menunduk, lalu mengangkat bahu, berpakaian rapi, dan tanpa malu membawa busa untuk dicukur. Kau seperti anak 3 tahun. Van Han menghela napas, mengambil pisau cukur untuk membantunya. Sop Hong tertawa. Bukankah baik begitu? Lebih dari 10 menit kemudian, mereka keluar rapi. Di teras, Saudarin Han, Kakak Trau, dan T6 dimakan bubur seafood. Pagi-pagi makan bubur seafood, tidak apa-apa? Tanya Van Han. Koki bilang tidak apa-apa, semua sehat. Lamlo menjawab, menyajikan lagi. Di mana Kakak Tin Nguyet? Van Han bertanya. Masih di ruang ganti. Lamlo berkata, tanpa penata rias, dia butuh setengah jam. Kalian bicara buruk tentangku? Ngotin Nguyet muncul,
mengetuk kepala kakak Trau, memperingatkan, awas, ku potong gajimu. Gaji kecil itu tidak masalah. Lam Lo tertawa, aku dapat komisi, potong saja. Ngotin Nguyet memutar mata, duduk pasrah. Sebenarnya, gaji tetap kakak Trau tidak sedikit, tapi penghasilan besar dari komisi. Ngotin Nguyet mengubah topik, bertanya pada Tei Enamdin, pesawat sudah datang? Dalam perjalanan. Paman Hui menjawab. Bagus, aku sudah minta siapkan makanan untuk dibawa. Ngotin Nguyet mengangguk. Makanlah sekarang. Dia mengingatkan. Nhan Tan Ngok tegang. Kakak Tin Nguyet, terima kasih. Kata Nhan Hu Ngok patuh. Ngotin Nguyet mengusap kepalanya. Bagus, semoga bertemu lagi. Ya. Nhan Hu Ngok memerah. Nhan Tan Ngok menunduk. Hati-hati saat kembali ke Gunung Daian. Sop Hong meletakkan tas kecil di depan Han Tan Ngok. Ini obat nyamuk buatan sendiri, jangan lupa bawa. Kalau begitu aku terima, terima kasih. Dia mengangguk. Jangan lupa beri kabar, kalau ada kesulitan bilang. Van Han menambahkan. Jangan sungkan. Kata Tei Enamdin. Ya, jangan sungkan. Mata Han Tan Ngok memerah. Akhir tahun nanti ada lomba bela diri, aku pasti simpan tiket untuk kalian. Ngotin Nguyet berkata tegas. Tentu. Jawab Nhan Hu Ngok. Baik, cepat makan, waktu tidak banyak. Sop Hong tersenyum. Saudari-saudari itu menunduk makan, air mata jatuh ke bubur, menambah asin. Yang lain berpura-pura tidak melihat, tetap bercakap. Setengah jam kemudian, terdengar helikopter. Tok tok tok. Angin kencang bertiup, helikopter biru gelap mendarat, pintu terbuka. Kita harus pergi. Kata Han Hu Ngok berat hati. Sop Hong membantu membawa barang, menepuk bahu mereka. Semoga perjalanan aman, lain kali bertemu sebagai sahabat sejati. Terima kasih sudah merawat kami lebih dari setengah tahun, aku akan. Ingat. Han Hu Ngok memeluknya, lalu naik pesawat. Sampai jumpa. Lam Lo dan yang lain melambaikan tangan, melihat helikopter terbang menuju Gunung Daian. Bab 1139, Kilang Anggur. Kita akan bertemu lagi. Lin Luo menepuk bahu bintangnya. Wu Tingyue tersenyum pahit, kakinya lemas, lalu berkata, ayo pergi, bandara ini menakutkan karena menunggu. Aku menantikan pertemuan berikutnya. Yun Han berbisik, lalu Suo Feng menariknya menuruni tangga, kembali ke atap 100 lantai. Bereskan sedikit, siang kita makan di dekat bandara, lalu jalan-jalan di pasar, setelah itu langsung ke bandara kembali ke kota Jinghai. Lin Luo memeriksa catatan, ditulis semalam. Wu Tingyue menoleh, malam ini aku ingin bebek panggang keluarga Ji. Aku tahu, aku sudah pesan tempat bagus. Lin Luo percaya diri. Kau benar-benar mengerti aku, kakak Niu. Wu Tingyue tertawa, menjentikan jari. Masih mau potong gajiku? Lin Luo menyeringai. Wu Tingyue menjawab santai, tidak, toh tidak banyak. Itu lumayan. Lin Luo mendengus. Sepertinya tidak banyak yang perlu dibereskan. Yun Han bergumam. Suo Feng menoleh ke Ji Weiting dan bertanya, omong-omong, bagaimana si kasar? Paman Hui? Ji Weiting bertanya pelan. Sudah dibawa ke kota Jinghai. Paman Hui menjawab. Suo Feng lega, tersenyum, itu bagus, terima kasih. Tidak repot, urusan keluarga. Ji Weiting menoleh canggung. Yun Han melotot, merasa ada yang aneh. Suo Feng menepuk bahu gadis itu, suatu hari aku akan mengajarimu bertarung dengan senjata. Kalau begitu malam ini. Ji Weiting berpikir sebentar, lebih cepat lebih baik. Jangan ribut, besok saja. Wu Tingyue merangkul bahu Ji Weiting, tersenyum, malam ini kita minum. Baik, White Walker. Ji Weiting mengangguk, bertanya. Anggur memang untuk diminum. Ji Weiting berkata datar. Tapi anggur itu di tangan kakekmu. Wu Tingyue bertanya pelan. Ji Weiting mengejutkan, aku punya 1 botol.
Mulut Wu Tingyue berkedut, keluarga macam apa? White Walker, seteguk bernilai NK sejuta Box. koin? Yun Han teringat. Ya, itu dia. Wu Tingyue mengangguk. Minum saja, menyimpan tidak berguna. Ji Weiting mengangguk, mengambil ponsel untuk mengatur. Namun hatinya dipenuhi canggung. White Walker itu tidak sia-sia, bisa dilelang atau untuk relasi, tapi Ji Weiting memilih menjamu, benar-benar boros. Lebih baik minum anggur biasa. Yun Han menyarankan, masih ada sedikit anggur merah Pulau Bulan, itu juga oke. Menjamu guru, layak. Ji Weiting menjawab tenang. Tapi seteguk hilang sejuta, sakit hati. Yun Han tertawa, meski bukan uangnya, tetap terasa sakit. Dia tidak tahu betapa kasarnya kata-kata itu, membuat semua orang tertegun. Uhuk, bisnis anggur untung besar. Suo Feng batuk, ganti topik. Wu Tingyue mengernyit. Jadi, kau juga ingin uang anggur? Ya, nanti di Grand Dream aku akan bangun kilang anggur. Suo Feng berkata serius. Kau bercanda? Wu Tingyue terdiam, kilang anggur tidak bisa asal bangun. Tentu tidak. Suo Feng menyeringai serius. Kalau begitu semoga sukses. Wu Tingyue menghela napas, masih adakah orang normal? Suo Feng mengangguk tulus, terima kasih, nanti aku akan minta kau jadi bintang iklan produkku. Baik, lalu kau dapat komisi. Suo Feng mencatat. Wu Tingyue diam, Suo Feng tampak sungguh-sungguh. Dia belum tahu, di masa depan komisi itu akan mengerikan. Uhuk, melenceng, cepat bereskan, keluar kamar dan jalan-jalan. Lin Luo batuk, memutus lamunan. Setengah jam kemudian, mereka beres dan pergi, Xiao Li dengan enggan mengantar sampai lift. Dia melihat angka lift, bernapas lega, berpikir, semoga aku tidak meninggalkan kesan buruk pada Nona Ji. Xiao Li tidak tahu, Ji Weiting bahkan tidak ingat namanya. Ding. Lift terbuka, mereka masuk ke garasi, tetap Paman Hui yang menyetir. Aku mau. Yun Han menekuk jari, kata, makan tinggal, muncul di pikirannya. Tertawa, untuk sekarang tidak ada. Kalau begitu ke kota pemandangan laut, dekat bandara. Lin Luo mengatur. Kota pemandangan laut, ada puncak Ji? Ji Weiting bertanya. Lin Luo mencari, biar aku lihat. Ada, di lantai paling atas kota pemandangan laut. Paman Hui menjawab. Puncak Ji, jelas milik keluarga Ji, restoran mewah, tiap orang habis setidaknya 5.000, hanya anggota boleh masuk. Kalau begitu, makan siang di puncak Ji. Ji Weiting memutuskan. Baik. Paman Hui menjawab, menelepon. Kakak Niu menarik napas, menjelaskan sejarah puncak Ji. Suo Feng menyentuh hidung, tersenyum pahit, Weiting, kau begitu mewah, membuatku tertekan. Tidak apa, aku tidak perlu bayar. Ji Weiting berkata dingin. Semua terdiam. Bab 1140, membuka dengan cara yang salah. Rasanya enak saat kenyang. Fan Han bersendawa, memegang segelas soda di ruang tunggu bandara dengan minuman swalayan. Dia dan Sop Hong bersama yang lain selesai makan, lalu langsung ke bandara, beristirahat di ruang tunggu, menunggu dengan tenang untuk naik pesawat. Apakah makanannya enak? T6 Din bertanya pelan. Fan Han mengangkat jempol, sangat enak. Aku merasa tidak seenak masakan Sop Hong. T6 Din berkata lirih. Aku juga merasa begitu, dengan bahan dan bumbu yang sama, jika Sop Hong memasak pasti lebih enak. Lam Lo mengangguk setuju. Sop Hong tertawa, berkata tak berdaya, kalau begitu saat masuk kamar pengantin, biar aku yang masak. Setuju, ingat panggil aku. Ngotin Nguyet pertama kali angkat tangan. Baiklah. Paman Hui mengangguk, tapi masih menatap Sop Hong, hatinya penuh keraguan, apakah nona mudanya terkena sihir atau terpesona olehnya? Sepertinya Nhungok dan Tan Ngok sangat bahagia. Lam Lo membuka lingkaran teman, melihat kedua saudari tersenyum cerah di helikopter. Indah sekali. Komentar Sop Hong. Fan Han memiringkan kepala, melirik padanya. Lam Lo merasa giginya ngilu karena manis.
Ngotin Nguyet memutar mata, mengeluh, cukup, aku sudah makan kenyang, tidak mau lagi makanan anjing. Van Han memerah dan menegur, Sop Hong, jangan bicara sembarangan. Aku sungguh serius. Sop Hong menahan tawa. Ngotin Nguyet menggertakkan gigi, bergumam, bisa atur mereka ke kelas ekonomi? Aku akan negosiasi, seharusnya bisa. Lam Lo menjawab serius. Pergilah, aku tunggu kabar baikmu. Ngotin Nguyet juga menjawab serius. Aku salah. Sop Hong pura-pura serius minta maaf. PFFT. Ngotin Nguyet menyemburkan tehnya. Bagaimana dia mengaku salah begitu cepat? Lam Lo beruntung sempat menepi, kalau tidak bajunya basah. Jaga citramu. Dia menegur. Maaf, hanya saja Sop Hong terlalu cepat mengaku salah, membuatku terkejut. Ngotin Nguyet menjelaskan. Hahaha. Sop Hong tertawa keras, memperlihatkan sisi nakalnya. Ngotin Nguyet menyeka mulut, mengeluh, Sop Hong, ada orang bilang kau pantas dipukul? Benarkah? Kurasa tidak. Sop Hong menjawab sambil tersenyum, dan meski iya, mereka belum tentu bisa mengalahkanku. Semua terdiam, T6 Din mengangguk. Nanti, perlu pakai masker? Van Han bertanya gugup, ini pertama kalinya naik pesawat penumpang. Satu-satunya penerbangan sebelumnya adalah helikopter ke pulau. Lam Lo menggeleng, tersenyum lembut, tidak perlu, kita di kelas 1, ada boarding prioritas, penumpang ekonomi tidak akan bertemu kita. Van Han terdiam sejenak, lalu menghela napas, memang punya uang itu enak. Apa? Merasa tidak adil? Ngotin Nguyet bertanya sambil tersenyum. Tidak, membayar lebih pantas dapat pelayanan lebih baik, aku tidak akan jadi penculik moral. Van Han berkata serius. Nilai benar NK Box. Ngotin Nguyet tersenyum. Memang di dunia ini tidak ada keadilan mutlak. Van Han menambahkan. Sop Hong mengusap kepalanya, berkata, baiklah, jangan terlalu dewasa, tetap polos dan manis. Aku polos, tapi bukan bodoh. Van Han melotot. Saat itu, pengumuman boarding terdengar, staf juga datang memanggil. Ayo, lanjut bicara di pesawat, jangan bikin kekacauan tabrakan dengan orang lain. Lam Lo mendorong lembut. Semua berdiri, menarik koper menuju pintu pesawat. Sop Hong, pramugari tadi menatapmu. Van Han berkata cemburu. Tidak ada. Van Han menyangkal, tapi bibir mungilnya merengut. Sop Hong tersenyum, mencubit pipinya. Tenang, aku tidak tertarik pada mereka. Aku tidak peduli. Van Han bergumam, bibirnya kembali tersenyum. Aku tidak melihat apa-apa. Ngotin Nguyet memutar mata, memutuskan tidak melihat lagi. Halo, bisa tanda tangan untukku? Tiba-tiba, suara pramugari terdengar, dia menatap Sop Hong. Aku sangat menyukaimu. Pramugari mengangguk cepat, wajah memerah. Van Han batuk, menatap keluar jendela. Pramugari buru-buru menjelaskan, loli kecil Van Han, jangan salah paham, aku hanya suka idola. Aku tidak bilang apa-apa. Van Han bergumam, tersenyum lagi. Baiklah. Sop Hong tersenyum. Menandatangani foto. Foto itu foto bersama dengan Ngotin Nguyet dan Liu Yemong. Latar belakangnya Pulau Huyen Nguyet di tepi laut. Bagaimana kau punya foto ini? Sop Hong bertanya santai. Bisa Tiu Han Han juga tanda tangan? Pramugari bertanya berani. Dia menunjuk ruang kosong. Bagus, tanda tangan di sini, tulis Tiu Han Han paling suka Sop Hong. Tangan gadis itu gemetar. Apakah tanda tangan ini salah? Apa? Tidak boleh? Wajah pramugari gugup, mata penuh harap. Baiklah. Van Han memerah dan menandatangani. Duduk di samping, Ngotin Nguyet menggelap wajah, berpikir kenapa tidak ada yang memintanya tanda tangan.